Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kembali kita akan mencerdaskan para polemikus, para muslim yang selama ini yang hanya mengejar bisa berbahasa Arab tetapi tidak mengerti apa artinya. Mereka lebih sibuk untuk tahu bagaimana cara membaca dalam bahasa Arab daripada mengerti makna dan juga asal muasal dan arkeologi daripada imannya. Teman-teman tidak perlu kebaperan begitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi baru-baru ini adalah pembubaran terhadap iman kekristenan. Kenapa mereka ini seolah-olah lebih berhak begitu ya. Nah, kali ini teman-teman kita kembali mencerdaskan para muslim supaya mereka tidak buta begitu ya. Jangan kepanasan teman-teman. Mari kita pasang telinga, simak teliti. Ini dia videonya teman-teman. Kristen kata Shalom. Tapi kok jadi aku Fajar... ada sedikit yang aku sampaikan. Jadi kemarin Sebentar, tenang dulu. Ini saya nampaknya lupa ingat. Fajar, ini kamu bukannya yang dulu dari Muslim pindah ke Kristen? Ya, betul. Oke, gimana kabarmu Fajar? Kabar baik bang, dan aku ada kabar sukacita. Ada satu orang santri yang murtad juga terima Tuhan Yesus malam hari ini. Puji Tuhan. Kita udah mau ngobrol aja bang Iris ya, kita nggak mau pansus atau apapun. Jadi aku kebetulan kosnya dia dekat sama kantor aku, jadi aku temuin dia dan aku pengen nyampein ke bang Iris gitu. Mungkin atau mau dites dulu bang, silakan bang. Bang siapa bang namanya? Oh nggak usah sebut nama, nanti ini. Benar dari Muslim? Betul. Berapa tahun jadi orang Islam bang? Dari kecil kak. Sampai umur berapa bang? Sekarang 17 tahun. Oh baru 17 tahun. Oke. Coba kalau memang benar-benar dari Muslim nih, bisa nggak kami tahu atau kami dengar nih bacaan-bacaan Quran, bacaan-bacaan sholat atau apapun yang mengindikasikan bahwa abang memang benar-benar dari Muslim. Coba. Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون والسواء عليهم أنذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. Sah. Ya, jadi gimana ini? Apakah sudah dibaptis atau belum, Bang? Sudah 3 bulan lalu. 3 bulan lalu. Ya, selamat ya, Bang ya. Artinya kalau sudah dibaptis, berarti baptis itu adalah lambang kematian tubuh yang lama. Jadi ketika dicelupkan ke dalam air, itu tubuh yang lama sudah mati, kemudian kita bangkit menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru, supaya kita hidup segambar dan serupa dengan Yesus. Seperti itu. Artinya kita jangan hidup seperti yang dulu abang contoh. Kalau dulu abang nyontoh si Anu, abang berhenti mencontoh dia. Sekarang mencontoh Yesus. Seperti itu. Ya, jadi maju terus ya. Sip. Jadi Bang Fajar jalan terus ya misinya ya. Saya bang ya. Jadi aku sekalian kerja tadi ketika aku live juga kan. Sekarang juga aku masih belajar ya sama Pastor Jeki juga. Sedikit-sedikit lah ikut-ikut diskusi gitu dan dia ada DM aku, saya juga santri bang murtad dan kebetulan kos dia itu nggak jauh dari tempat di mana kantor cabang aku ini sekarang. Jadi aku jumpai, aku lihat dulu karena kita kan berhikmat juga bang ya. Nah mungkin nanti habis ini setelah habis naik dari bang di sini aku akan buka live dan aku ajak ke studio supaya banyak teman-teman Kristen yang diberkati dengan santri yang sudah murtad ini gitu bang. Dan kita pastikan bahwa tahun-tahunnya adalah tahun-tahun penuaian di mana banyak orang murtad dan menerima Yesus. Dia betul-betul santri Bang Edis. Amin. Ya, cuman pesan saya begini ya, Bang Fajar ya. Begini, di dalam Bible itu ada ayat yang bilang begini, orang yang baru bertobat itu jangan diberi mimbar dulu. Artinya begini, orang itu harus dibentuk dulu. Artinya orang-orang yang baru mengenal Tuhan Yesus, ilmunya kan masih sedikit. Begitu. Jadi supaya menerima banyak pengajaran dulu, biar tidak mengajar. Beda kalau di tetangga sebelah. Kalau di tetangga sebelah biasanya kalau ada mualaf langsung dia jadi ngajar gitu. Kalau kita sebaliknya. Mungkin buat teman-teman muslimu yang sekarang masih mengkaji, menghina Yesus, mengutuk kekristenan, kamu sebagai santri, saya juga santri yang kita sudah sama-sama santri dan kita terima Yesus, apa pesan kamu? Pesan aku sih satu gitu, ketika memang kalian mau belajar dan mencari kebenaran, Anda akan menemukan itu. Kalau Anda berpikir kritis ya, jangan cuma taklid buta, iman buta gitu. Dan satu pesan lagi ya buat orang-orang yang ngakunya Kristen dari awal, ngakunya lulusan teologi, terus juga masuk Islam, malah saya sih lucu ngeliat Anda ya. Capek-capek mahal-mahal sekolah teologi, ujung-ujungnya minum air kencing on.
Jangan gitu. Kamu Jangan terlalu frontal, nanti didatengin loh. Jangan terlalu, makanya saya bilang Fajar, gini Fajar, perhatikan keselamatan jiwanya Fajar, hati-hati Fajar, karena banyak sudun-sudun yang berbahaya loh. Jangan, hati-hati Fajar. Ini mentor, makanya teman-teman ini mentor, ini harus teman-teman perhatikan ya. Orang-orang yang baru menerima Tuhan Yesus, hati-hati perkataan, karena nanti didatangi oleh ini ya. Tenang, artinya tenang Fajar, harus dikontrol ya, seperti itu. Oke, artinya Bang, perjuangan aku mumpung naik ya, aku mau sedikit pesan. Aku ini izin sekali Bang, aku bukan mau pansus bukan atau hal apapun, mumpung naik. Jadi puji Tuhan setelah orang tua aku kemarin sempat bergumul ya, sampai aku dipecat dan lain sebagainya, aku suruh dia nonton Bang Edis dan puji Tuhan Desember ini mungkin sekitar pertengahan dan akhir bulan ini dia akan dibaptis juga Bang, orang tua aku. ini Tuhan. Gitu. Jadi aku suruh nonton Bang Edis, aku suruh nonton Bang Jeki dan yang lain-lain, dan puji Tuhan dalam nama Yesus akhir tahun ini satu keluarga menjadi orang Kristen semuanya. Amin, luar biasa. Dan kita juga doakan dia sekarang masih dibenci orang tuanya, dia dibuang, dan kami nggak sengaja berjumpa dengan kemurahan Tuhan. Jadi nanti doakan supaya saya bisa jadi mentor yang baik, dan nanti kita akan berikan masukan-masukan, jangan beri kasih alamat kita ke orang yang kita tidak kenal gitu. Dan mungkin ke depan nanti kita akan temukan dia dengan Bang Pen di Aceh, karena saya sudah bertemu juga dengan Bang Pen di Aceh, Bang Edis. Ya. Kita akan Natal ini kita akan reunian Murtadin rencananya. Kita akan reunian Murtadin Bang Edis. Kita akan reunian Murtadin Bang Edis. Tapi istilahnya itu jangan dibikin murtadin harusnya. Orang-orang yang bertobat. Iya. Orang-orang yang bertobat, yang hijrah meninggalkan orang dalam kubur. Jadi aku izin pesan, ini aku udah di kantor ya Bang, aku udah di studio aku, nanti mungkin Bang Edis lanjut terus. Abis ini mungkin aku akan buka live, aku akan ngobrol sama dia. Kita akan apa sih kalau podcast itu apa namanya sih, tanya jawab ya atau gimana sih? Ya, podcast. Q&A gitu. Ya, podcast Q&A answer. Ya, Nah, kebetulan latar belakang kami sama-sama santri ya Bang. Kalau Bang Edis masih ingat saya dulu yang Bang Edis tes itu waktu ditambang dulu. Gitu, ya, saya ingat kok. Saya ingat. Gitu. Oke. Ya, semangat terus. Oke, maju terus ya Bang Fajar ya. Tim lapangan juga maju terus. Kita punya pekerjaan masing-masing. Oke. Oke, yang penting tetap biblikal ya. Oke, terima kasih. Saya turunkan Bang Fajar dan teman-teman. Oke. Bye. Iya. Ya, silakan Purbaya. Oh, Ibnu Kalam ini. Ayah, selamat malam Ibnu Kalam. Iya, selamat malam. Silakan nyalakan Ibnu Kalam. Ini Ibnu Kalam ini sebenarnya masih Islam atau udah Kristen Pak Kalam? Ya, masih Islam, masih salat Jumat. Berarti Pak Kalam ini masih belum Islam. Pak Kalam, sebenarnya betul nggak? Oh, ini teman-teman saya kenalkan dulu ya. Ini namanya Pak Ibnu Kalam. Beliau ini orang tua daripada Zuma. Maksudnya orang tua daripada Zuma, sama-sama orang Bugis ya Pak Kalam ya? Ya. Sama-sama orang Bugis dari Sulawesi Selatan juga ya Pak Kalam ya? Ya. Oke, Pak Kalam bisa nggak sapa-sapa penonton dalam bahasa Bugis dulu Pak Kalam? Ya, agak karebang, ya ini mudah-mudahan siap-siap mana mak. Oke, ya terima kasih Pak Kalam. Apa kabar pada malam hari ini, mudah-mudahan. Oke, Pak Kalam. Pak Kalam saya sudah kenal lama. Jadi Pak Kalam ini memang dia sebenarnya masih Islam, tetapi dia masih dalam tahap ini, masih on the way sebenarnya Pak Kalam ini. Nah, tapi yang mau saya katakan begini Pak Kalam, bener nggak Pak Kalam? Inti dari ajaran Islam itu adalah mengajarkan umat manusia untuk meneladani, mencontoh seseorang yang bernama Muhammad. Tidak seperti itu. Terus gimana? Inti daripada ajaran Islam itu bertakwa. Seperti siapa? Takwa kepada Allah. Jika kamu betul-betul bertakwa, maka rezeki dari langit dan rezeki dari tanah akan dimunculkan. Iya, tapi kan contohnya, maksudnya bertakwa seperti siapa gitu Pak Kalam? Bukankah seperti Rasul, seperti kepada Muhammad? Allah, bertakwa kepada Allah dan tidak boleh berharap kepada Nabi. Ya, maksudnya Di dalam Al-Quran itu ada ayat berbunyi, Nabi Muhammad itu tidak mampu mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan. Jadi hanya wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Allah kamu boleh berharap. Tidak boleh berharap kepada Nabi Muhammad. oke, tetapi kan ada ayat di dalam Al-Qur'an bahwasanya di dalam diri Nabi tersebut terdapat terdapat contoh atau suri tauladan yang baik, betul? Maunya Allah begitu. Bukan Maunya di Allah dalam. begitu. Tapi faktanya tidak terjadi seperti itu. Berarti Muhammad bukan contoh suri tauladan yang baik.
begini, yang Pernah. yang baiknya saja yang diambil. Bukan, Karena memang ada larangan tidak boleh mengikuti ada perilaku Nabi Muhammad itu tidak boleh diikuti oleh umatnya. Oke. Apakah ayat Al-Qur'an yang mengatakan bahwa di dalam diri Muhammad terdapat suri tauladan yang baik, ayat itu apakah perlu dicabut begitu? Bukan dicabut, tetapi mencontoh yang memang bisa dicontoh. Karena ada perbuatan Nabi tidak boleh dicontoh. Oke, berarti siapa suri tauladan yang Maksudnya ayat itu yang boleh kamu contoh. Oke, Misalnya soal pernikahan dan soal duduk di dalam masjid. Kalau Nabi Muhammad itu duduk di dalam masjid, sekalipun dia boleh duduk di dalam masjid, sekalipun dia habis bersetubuh. Jadi dalam keadaan berjunub, dia boleh duduk dalam masjid. Tapi kalau umatnya tidak boleh. Oke, berarti kesimpulannya begini. Apakah Pak Kalam ingin menjadikan Muhammad itu sebagai suri tauladan? Iya, ya sesuai dengan Nah, berarti Pak apa Kalam yang nanti bisa mirip sama Muhammad. Makanya saya bilang apa begitu. yang bisa dipuji. Karena begini, soal misalnya pernikahan, kan dia banyak menikah kan? Oke, Kan berarti tidak boleh kalau saya. Oke, berarti Pak Kalam, berarti intinya begini. Berarti Pak Kalam ini yang kami pengen ketegasan nih Pak Kalam. Pak Kalam ini mau nggak menjadikan Muhammad sebagai contoh panutan atau suri tauladan? Iya. Nah, berarti Pak Kalam akan mirip seperti dia. Betul nggak? Tidak boleh 100%. Iya, maksudnya Yang di pikiranmu itu kan 100% kayak di ajaran Kristen mengikuti Yesus. Oke. Tapi kalau di ajaran Nabi Muhammad itu tidak boleh. Oke, kalau mirip seperti Muhammad, bagian-bagian di mana aturan yang dibuat untuk Nabi itu beda dengan aturan untuk umatnya, beda. oke, baik. Artinya kalau Saya khusus yakin Anda tahu persis itu. Saya yakin Anda tahu persis itu. baik. Artinya untuk contoh-contoh yang memang untuk diterapkan kepada yang bukan Nabi, pengikut Muhammad, ketika orang melakukan itu, apakah dia akan menuju kepada keselamatan? Apakah itu jalan keselamatan dalam agama Islam? Jalan keselamatan di Islam itu kan kasih sayang Allah. Kalau keselamatan seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Berarti Bukan bukan karena ibadah. bukan karena meneladani Nabi. Iya. Hah? Bukan karena pahala-pahala atau teladan kepada Nabi, bukan. Nah, makanya. Oke, gini aja Pak Iya, Kalam. Kalau kan- Pak Kalam saya kasih pertanyaan begini. Pak Kalam ini kan masih Islam tetapi dia ini masih memang agak-agak dalam kebimbangan sebenarnya. Gini Pak Kalam. Apakah Anda kalau misalnya dikasih pilihan, Pak Kalam ingin menjadikan Muhammad sebagai sosok yang memimpin hidupmu, sosok yang harus Anda contoh, atau Tuhan Yesus? Yang mana yang Pak Kalam lebih inginkan supaya mencontohnya? Allah, perintah Allah. Karena ada begini, kalau kamu ragu dengan ayat-ayat Al-Quran, maka bertanyalah kepada ahli kitab. Nabi Muhammad menolak. Dan kalau saya ikut Allah. Berarti tidak ikut Muhammad? Saya bertanya kepada ahli kitab. Kalau saya ragu apa yang ada di dalam Al-Quran. Ada ayat yang saya ragukan di dalam Al-Quran. Ada perintah dari Allah. Pada waktu ayat itu diingatkan kepada Nabi Muhammad menolak. Itu yang saya maksud bahwa tidak semua yang Nabi Muhammad itu lakukan, saya mesti lakukan. Karena ayatnya itu berbunyi, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, taatlah kepada pemerintah. Pak Kalam takut dikeroyok. Pak Kalam takut didatangi rumahnya. Oke lah. Tapi Pak Kalam pernah kan didatangi rumahnya kan? Iya pernah. Pernah. Malah polisi tentara kepala dinas Departemen Agama. Malah. Dan Oke lah. Tapi intinya Pak Kalam mengakui ya bahwa Muhammad itu memang dia melawan perintah Allah ya. Iya, ada perintah Allah yang tidak diindahkan oleh Nabi Muhammad. Oke, ada perintah Allah yang tidak diindahkan oleh Muhammad. Ya termasuk kan misalnya ditegur oleh Allah tentang menasihati orang kan belajar agama itu. Oke, Pak Kalam mengakui bahwa Muhammad berdosa ya. Ya. Oke, Pak Kalam mengakui Tidak bahwa maksum. Muhammad Jadi saya melakukan beda dengan kesalahan ya? pendapat ulama yang mengatakan Nabi Muhammad itu maksum. Kalau saya hanya Allah yang maksum. Oke, Pak Kalam mengakui Muhammad berbuat dosa. Ya. Pak Kalam mengakui Muhammad tidak sempurna. Ya. Pak Kalam mengakui Muhammad tidak suci. Tidak suci. Tidak mampu juga mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan. Tidak mampu mendatangkan kebaikan. Nah, kalau begitu kenapa Pak Kalam tidak jelas tertulis di dalam Al-Quran. Oke, kenapa Pak Kalam tidak sesegera mungkin meninggalkan dia? Itu loh. Kapan Pak Kalam meninggalkan Muhammad? Itu masalahnya. Nanti digeruduk lagi gitu.
Enggak lah. Oke lah, tapi Pak Kalam kami berdoa Tapi saya ingin menyampaikan juga begini. silakan, Saya baru saja membuat video live juga yang menjelaskan bahwa Anda Edis TV itu bukan saksi Yehova. Siapa yang Jadi bilang saya saya saksi jelaskan Yehova? kepada pemirsa di YouTube bahwa saksi Yehova itu lain, kalau Edis TV lain. Kalau Edis TV itu ajaran Rasul. Tidak ada Rasul, 12 Rasul itu pernah mengajarkan Yesus setara dengan Bapa. Bahkan saya tantang penonton itu, potong tangan saya, kalau ada 12 Rasul itu mensetarakan Yesus dengan Bapa. Tidak ada. Tapi begini Pak Kalam. Nanti pada tahun 400 tahun kemudian itu baru muncul masalah Ya, itu. tapi begini Yesus Pak Kalam. setara dengan Bapa. Ya, tapi gini Pak Kalam. Saya itu Anda sedang sudah tahu itu kan. Anda Gini. kan banyak juga belajar. Begini Pak Kalam, saya itu ingin memberitakan ini Pak Kalam, bukan dogma yang menyelamatkanmu, tetapi karena melakukan perintah Melakukan Tuhan perintah Tuhan Yesus. Yesus. Begini Pak Kalam, Ya. saya kan tadi sudah bilang, seandainya kita bentuk panitia masuk surga, pasti yang dilihat, yang diseleksi itu bukan itu Pak Kalam. Masa ditanyain, Yesus setara dengan Bapak enggak? Tidak, neraka. Yesus setara dengan Bapak enggak? Nomor 2, Yesus setara dengan Bapak enggak? Tidak setara, neraka. Ya. Nomor 3, Yesus setara dengan Bapak nggak? Setara, surga. Kekristenan bukan itu Pak Iya. Kalam. Begini Pak Kalam. Ada dalilnya di dalam Alkitab itu. Tapi sedikit Pak, maksud yang saya begini Pak Kalam. persoalan surga itu Kristen kambing dengan Kristen domba. Itu kan penjelasannya Iya. tentang orang surga. Jadi begini Pak Kalam, sebenarnya begini, tingkat pemahaman seseorang itu tidak sama Pak Kalam. Intelijensi seseorang itu tidak sama. Tetapi Pak Kalam, yang dilihat oleh Tuhan itu adalah ketulusan hatinya, bagaimana dia mencintai Tuhan Yesus dan ingin melakukan perintah-perintahnya. Bagaimana seseorang itu mirip dengan Tuhan Yesus. Begitu Ya. loh Pak Kalam. Apakah kita sudah mirip dengan Tuhan Yesus? Apakah kita sudah hidup seperti Tuhan Yesus? Apakah kita sudah meneladani? Kan itu yang dilihat. Bukan orang yang berseru Tuhan yang Ya, akan betul. masuk Itu surga. juga. Tetapi barang siapa yang melakukan kehendak Bapakku. Kan gitu Pak Kalam. Betul sekali. Itu kekristenan. Jadi Pak Kalam, saya pesan kepada Pak Kalam, kalau Pak Kalam masih mau mirip dengan Muhammad, saya lihat sudah tidak ada harapan Pak Kalam mau mirip dengan Muhammad. Bahkan Pak Kalam sendiri sudah mengatakan dia tidak sempurna, berdosa, dia bahkan melawan perintah dari Allah begitu dan sebagainya. Ya Pak Kalam, saya berharap sebentar lagi udah 2026, sudah waktunya lah Pak Kalam 2025 ganti Tuhan gitu lah Pak Kalam. Oke Pak Kalam, Ya, begitu terus, saja ya. Ya. Bagaimana? Ya sudah. Oke lah, ya. Oke, Ya, terima kasih Pak ya. Kalam. Tuhan Yesus kiranya sama-sama. memberkati ya Pak Kalam ya. Amin. Amin. Oke. Ya teman-teman ya. Jadi ketika saya ketika saya berhadapan begitu ya dengan orang-orang Islam, teman-teman, itu membuat saya mengerti apa yang ada di isi kepala mereka, begitu loh. Makanya teman-teman, sebenarnya mereka ini menerima Tuhan Yesus ada dasar-dasarnya, ada tahap-tahapnya, begitu loh teman-teman. Jadi beritakanlah kepada mereka, Tuhan Yesus itu adalah seorang yang baik. Itu dulu. Jangan langsung kau bilang bahwasanya firman turun dari surga begitu. Nanti pusing kepala mereka. Pusing. Begitu. Gini, yang penting dia menerima dulu begitu. Dia menerima Tuhan Yesus sebagai seorang pengajar, sebagai guru yang baik, orang yang bijaksana, begitu ya kan? Nah, kemudian nanti mengenal lebih dalam. Seperti itu karena ada tahapnya. Seperti orang mau sekolah, itu nggak mungkin kelas 3 SMA dulu. Pasti kelas TK dulu, belajar huruf dulu. Cuman kadang-kadang orang-orang ini, teman-teman ya, kadang-kadang orang yang sok hebat begitu ya, yang mau atau saya nggak katakan mereka sok hebat lah. Mereka ini punya pengalaman, tapi pengalamannya itu ingin dipaksakan kepada saya, begitu loh. Padahal saya tidak pernah memaksakan pengalaman saya kepada mereka. Kita punya jam terbang beda-beda. Ibarat kata kita montir, mau benerin mesin, nggak sama cara benerinnya, begitu. Orang yang sudah 15 tahun bongkar mesin tidak sama dengan orang yang bongkar mesin baru 2 tahun. Seperti itu. Ada caranya masing-masing. Seperti itu. Dan kita saling menghargai. Itu yang penting ya teman-teman ya. Satu orang yang masih bersikeras nih, menjadikan Muhammad sebagai pemimpinnya. Nah ini, kalau dia belum melepaskan Muhammad sebagai pemimpinnya, gimana dia mau? Habis. Mida, Langsung aja, Dis. kapan kamu mengganti Muhammad sebagai orang yang memimpinmu? Ya ngapain Dis? Orang Yesus saja nggak tahu di dalam Yohanes pasal 15 ayat 25 nggak ngerti mana Taurat mana Zabur. Oke. Ngapain Sekarang sih? begini Mida. Eh. Sebentar, tenang, Mida. Kalau saya ini kan host, cobalah kamu saya pimpin biar tertib. Atau kamu yang hostnya, atau kita ganti, atau gimana? Atau kita tukar?
Boleh. Oke, Mida. Sekarang begini, kita ngomong yang sederhana-sederhana aja, nggak usah yang ruwet-ruwet. Begini, kalau orang Muslim yang sejati, maka dia harus membuat dirinya itu patuh, tunduk, mengikuti Muhammad, taat kepada Muhammad. Dan dia akan meneladani Muhammad, sehingga dia mirip dengan Muhammad. Betul atau salah itu? Ya, namanya Atau udah malu, atau udah malu kamu mirip dengan Muhammad. Sebentar, kamu bangga nggak kalau kamu mirip sama Muhammad? Ya bangga dong. Bangga, oke. dengan Yesus. Oke. Oh, bangga. Cita-cita orang Kristen adalah mirip dengan Yesus. Cita-cita orang Islam adalah mirip dengan Muhammad. Sebentar. Betul nggak Muhammad nikahin anak kecil? Shh, sebentar. Betul nggak Muhammad nikahin anak kecil? Anak umur 6 tahun, betul nggak? Itu kan sudah di dalam hadis kan sudah ada, Dis. Betul atau tidak? Ya, sekarang saya tanya, itu Ditanya betul. Tenang. Betul atau tidak Muhammad menikahi anak umur 6 tahun? Betul atau tidak? Bener dinikahi itu umur 9 tahun. Nabi Daud kau tahu? Aduh, jangan. Kenapa kamu ingin melempar? Tenang. Makanya saya bilang sebenarnya, kamu ini tenang, Mida, tenang, Mida. Aduh, inilah makanya saya bilang, lihat nih. Kenapa kamu ketakutan begitu? Belum selesai bahasan kita. Tenang. Makanya biarin orang mengkantor. Oke, nanti saya izinkan mengcounter. Saya izinkan kamu mengcounter. Baik. Pertanyaan saya sama kamu. Betul atau salah Muhammad menikahi anak umur 6 tahun dan bersetubuh dengan dia saat anak itu berumur 9 tahun? Umur 9 tahun, kau jangan menyamakan ras. Betul atau tidak? Itu dulu dijawab. Betul atau tidak? Itu dulu dijawab. Betul. Baik, betul. Artinya sekarang saya tanya. Kamu ingin sebentar, kamu pengen mirip dengan Muhammad kan? Kamu pengen mirip dengan Muhammad kan? Pengen nggak? Dengan Nabi Daud. Oke. Ya. Kalau kamu pengen mirip dengan Muhammad, kira-kira kalau kau laksanakan itu sekarang, dijemput nggak kau sama polisi sekarang? Ya, kau jangan samakan hukum zaman dulu dengan hukum zaman sekarang. Oke, berarti tidak relevan. Tidak relevan berarti sekarang. Coba kau relevan. Sebentar. Berarti sekarang tidak relevan lagi. Musuh Nabi Muhammad yang Mida. Berarti sekarang saya tanya, berarti kalau ada seorang yang sekarang ingin mencontoh Nabi, ingin mirip seperti Nabi, kira-kira melawan hukum nggak? Kira-kira itu sebagai sesuatu yang buruk nggak? Kalau sekarang itu nggak bisa, kalau jadi lantaran nggak relevan. Berarti sekarang tidak relevan lagi. Berarti mencontoh Nabi mirip sama Muhammad untuk sekarang itu tidak relevan lagi. Ya, sekarang saya balikan. Nabi Daud gimana? Itu memperkosa Batseba itu umur 9 tahun sudah melahirkan Salomo. Baik. Itu menurut Talmud saya jawab. Begitu. Saya jawab. Baik, saya jawab. Jadi teman-teman, makanya saya bilang kalau orang masih menjadikan Muhammad sebagai pemimpinnya, dia masih seperti Mida ini. Dengarkan Mida. Kamu bertanya kepada Nabi saya. Daud itu adalah nabi. Oke. Banyak Kristen yang bilang Nabi Daud bukan nabi. Itu lawannya Kristen. Saya jawab. Baik. Daud di dalam Bible dia seorang nabi. Daud di dalam Bible dia seorang raja. Nah, sekarang yang jadi tuduhanmu begini. Bagaimana dengan Daud yang menikahi Batseba berumur 9 tahun? Saya jawab. Tenang dulu, tenang. Saya jawab. Teman-teman sekalian, pertama tidak ada Batseba berumur 9 tahun. Itu yang pertama. Kemudian inilah makanya saya bilang. Apakah saya boleh ngomong? Boleh ngomong nggak saya? Pertama, tidak ada di dalam Bible bahwasanya ketika Daud mengintip Batseba, itu umur Batseba berumur 9 tahun. Batseba istri Uria itu tidak disebutkan dia berumur berapa. Tetapi Daud karena matanya memang jelalatan, karena matanya mengintip Batseba, akhirnya dia jatuh ke dalam dosa sehingga suaminya ditaruh di pasukan paling depan sehingga mati, dan akhirnya Daud bisa mengambil istri orang. Pertanyaannya, ada nggak kalian yang pernah ke gereja di sini itu dijadikan contoh? Inilah karena umatnya Muhammad ini. Dengar, tenang. Saya belum selesai. Biarkan saya selesai, Mida. Tidak ada orang Kristen yang menjadikan itu sebagai suri tauladan. Yang ada orang Kristen menjadikan itu sebagai contoh dosa Daud. Lalu Tuhan menegur Daud dengan perantaraan Nabi Nathan. Oleh karena engkau telah berbuat dosa demikian, maka Tuhan akan menghukum engkau. Makanya itu adalah dosa Daud. Mana ada orang Kristen suruh nyontoh yang kayak begitu, Mida. Gantian. Silakan. Nah, tapi di dalam Bible itu Petrus yang ngomong, Dis. Kau tahu kan Petrus kan rasul paling utama kan Kristen kan? Itu Daud adalah nabi. Daud adalah nabi itu nabi, Dis.
nabi. Dia tidak mengingkari Nabi Daud. Yang menolak Daud nabi itu siapa? Saya tidak menolak Daud sebagai nabi. Dia sebagai nabi. Pembahasan kita itu soal siapa yang harus kita jadikan sosok supaya kita mirip dengan dia, bukan Daud. Bukan Daud, bukan Salomo, bukan Musa, tetapi Yesus, firman Tuhan yang datang menjadi manusia. Bukan Muhammad. Gimana sih? Kalau kamu mirip dengan Muhammad, kamu nikahin anak kecil. Daud menurut Talmud Babilonia, mau tau nggak Mazmur kitab siapa? Itu kan ada kisah itu ada di dalam Mazmur kan, Bis? Mazmur itu Dengar. kitab Yahudi. Mida. Yahudi. Rabi-rabi Yahudi, tenang. Rabi-rabi Yahudi itu banyak yang kena penyakit fil. Tahu kan? Saya sensor saja. Dengar. Rabi-rabi Wahyudi itu banyak yang kena penyakit fil. Tahu kan kau fil? Ah, seperti itu. Jangan. Kenapa kau jadikan mereka sebagai rujukan? Yang kami jadikan itu rujukan yang ada dalam Bible. Nggak ada di situ Musa menikahi Batseba itu berumur 9 tahun. Oh ini namanya membela Muhammad kamu ini. Mazmur itu di perjanjian lama itu milik siapa sih? Milik orang Yahudi kan? Setuju nggak? Apakah menurutmu murid-murid Tuhan Yesus bukan orang Yahudi? Apakah menurutmu Rasul Yohanes, Rasul Simon, Rasul murid-murid, apakah mereka orang Jawa atau mereka orang Batak? Mereka orang Yahudi. Mereka lebih kami percaya. Dengar, mereka lebih kami percaya ketimbang rabi-rabi Yahudi yang hidup abad 21. Kisah Rasul pasal 2 ayat 29 sampai 30. Udah, intinya begini, kamu mau mirip dengan Muhammad nggak? Ya, mau dong mirip. Oke, kenapa kau nggak nikahin anak kecil? Kenapa kau nggak nikahin anak kecil? Karena relevan. Karena malu, karena nggak relevan. Karena kau malu, karena tidak relevan, betul? Karena memalukan, betul nggak? Karena memalukan, betul nggak? Ya enggak lah. Kenapa? Kau jangan sama. Oke, aib nggak itu? Sebentar saya tanya, aib nggak itu? Aib nggak itu? Enggak lah. Oke, kalau bukan aib berarti bagus dilaksanakan. Sekarang Daud nabi bukan? Daud nabi bukan? Oh, ya tidur di bawah sana. Dari tadi udah saya bilang Daud nabi. Saya heran ya dengan mereka ini ya. Yang kita bahas itu adalah Kristen menjadikan manusia mirip dengan Sang Kristus. Islam menjadikan manusia mirip dengan Muhammad. Tapi dia bahas Daud. Sejak kapan ajaran Kristen mengajarkan orang supaya mirip dengan Daud? Aduh. Tidak ada dalam Bible Daud itu adalah contoh yang sempurna. Nggak ada. Tidak ada dalam Bible Musa, nabi-nabi itu contoh manusia sempurna. Nggak ada yang digambarkan dalam Bible. Nabi-nabi, raja-raja itu manusia-manusia yang jatuh dalam dosa. Makanya saya bilang sembuhin dulu mereka ini dari junjungannya itu. Kalau mereka masih ke situ susah, makanya saya bilang cabut dulu itu junjungannya, dipensiunkan dulu. Kita nyalakan kamera. Muslim ya? Iya dong. Oke, silakan. Betul nggak tidak ada ungkapan keselamatan ketika Muhammad dilahirkan dalam Al-Quran? Undang sini Des, nanti kamu tuh lempar bola aku ke bawah lagi. Oke, tuh sudah saya undang untuk menyalakan kamera. Silakan. Oke Zal, lanjut yang tadi dikit ya Zal ya. Lanjut yang tadi dikit. Yang mana tuh? Betul atau tidak? Ini kan Desember, ini kan Natal, ya kan? Betul atau tidak? Tidak ada di dalam Al-Quran ayat yang mengatakan kesejahteraan ketika Muhammad dilahirkan. Di dalam Al-Quran? Ya, enggak ada kayaknya. Nggak ada. Ada tidak kesejahteraan ketika Nabi Isa dilahirkan? Ada, sebagai ungkapan menghormati. Iya, artinya ketika Isa ibnu Maryam dilahirkan berarti ada kesejahteraan, betul? Ya, kesejahteraan ada. Berarti boleh nggak mengucapkan selamat atas kelahiran Isa anak Maryam? Tanggal berapa lahirnya, Des? Masalah tanggal jangan dulu. Boleh tidak mengucapkan selamat atau keselamatan atas lahirnya Isa putra Maryam, Isa Al-Masih? Nggak ada ngarang tuh di Natal itu. Memang mereka ini teman-teman mempercayai Nabi Isa aja mereka nggak mau. Ih, Nabi Isa alergi. Kenapa sebentar? Kenapa orang Muslim alergi dengan Nabi Isa? Kenapa?
Bukan alergi, aku nanya tanggal berapa Yesus dilahirkan. Sebelum kita membahas kelahiran, sebelum kita bahas tanggal, boleh tidak mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Isa? Natal itu artinya Maulid, sama seperti itu. Hari kelahiran, peringatan hari kelahiran, Maulid, Milad, Natal itu. Oke, boleh nggak mengucapkan Milad atau Natal kepada Nabi Isa? Masalahnya Natal itu kan nggak jelas asal-usulnya. Sebelum kita membahas, tenang. Sebelum kita membahas hari Natal itu kapan tepatnya, boleh tidak mengucapkan selamat hari Natal? Tidak boleh, karena nggak jelas itu alasannya. Jadi orang-orang Muslim ini udah benci kepada Nabi Isa. Itu kan mengelompokkan agama yang nggak jelas. Ya sudahlah Zal, intinya saya cuma mau bilang begitu. Intinya, bahwasanya dari awal sampai akhir deh, bahwasanya lumayan ya. Urusan di dalam internalmu lumayan ini ngeri juga ya. Iya, kalau namanya urusan internal itu dalam Islam juga banyak urusan internal. Ada-ada saja kamu. Coba sekarang saya tanya. Tenang. Islam masalah Tuhan dah final. Beda Kristen masalah ketuhanan. Sedangkan Muhammad aja sampai sekarang Rob atau bukan aja kalian belum final kok. Gimana? Muhammad Rob atau bukan? Sebentar, saya tanya. Muhammad Rob atau bukan? Bukan, udah dijawab. Ya kau konsili dulu sana. Konsili dulu masalah Muhammad Rob atau bukan. Satu bilang Rob, satu bilang bukan. Ayo silakan. Iya. Teman-teman sekalian, sebenarnya ada satu hadis ini yang mengatakan yang saya tunjukkan saja hadisnya ya. Jadi orang-orang Muslim itu kan sering mengira bahwasanya kan tadi ada ayat kan yang mengatakan keselamatan atasku pada saat aku dilahirkan, pada saat aku wafat dan dibangkitkan hidup kembali. Nah, umat Muslim kalau ditanya apakah Nabi Isa itu sudah meninggal, nanti mereka akan pusing sendiri. Saya akan kasih tunjuk ada satu hadis ya, teman-teman. Nih, kelihatan teman-teman? Oh, saya balik dulu badan saya ya. Nih. Teman-teman nanti bisa mencatat ini nih. Saya bacakan ya. Sahih Muslim 3347 telah menceritakan kepada kami Muhammad bla 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 ya. Dari asik dan seakan-akan masih melihat Rasulullah SAW menceritakan seorang nabi. Perhatikan nih. Menceritakan seorang nabi dari para nabi yang dilukai oleh kaumnya. Lalu beliau mengusap darah dari mukanya sambil mengatakan, "Wahai Robku, ampunilah kaumku karena mereka tidak mengetahui." Ini hadis ini sangat identik dengan bagaimana yang tertulis di dalam Injil ketika Tuhan Yesus disalibkan, ya, berlumuran darah begitu ya. Lalu apa kata Tuhan Yesus dari atas kayu salib? "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini mirip sekali hadis ini. Nah, ini kalau ditanya Muslim siapa nabi yang berkata yang wajahnya berlumuran darah lalu mengatakan ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini Muslim ini pusing pasti. Itu hadis palsu. Itu tidak seperti itu. Jadi makanya teman-teman, mereka ini teman-teman ketika mereka mengatakan bahwa Putra Maryam, kita jangan bilang Yesus dan Isa ya, nanti karena akan berdebat di situ nama. Kita bilang Putra Maryam lah, sama-sama dengan anak Maryam ya. Apakah anak Maryam itu wafat dan dibangkitkan hidup kembali? Apakah dia meninggal disalibkan? Muslim akan berbondong-bondong bilang enggak. Tapi Muhammad ngomong ada nabi nih yang mengatakan yang wajahnya berlumuran darah, ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat nih. Ini ditanya siapa ini, mereka bingung. Tapi ya itulah teman-teman ya. Pelan-pelan lah ngobrol sama mereka nih teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada sebentar ya. Muhammad Gandhi. Oke, Muhammad Gandhi. Silakan Muhammad Gandhi. Oh, Singa Yehuda malahan. Ya, Singa Yehuda, silakan nyalakan kamera, Bang. Mungkin saya dia. Ya, selalu sebentar, mana nih kameranya nih? Mana kameranya dari sini ya, Bang ya. Ya, silakan. Bisa. Oke, sip. Nah, ini dia. Ya, gimana Bang? Kristen ya Bang ya? Iya, dari nama sudah jelas ya. Oke, gimana Bang? Ya, terima kasih Bang Edis. Akhirnya bisa dinaikkan juga. Lama juga nunggu. Tadi nggak ketiduran sama yang satu. Bobo dia. Jadi gini, boleh ya saya menyampaikan apa yang saya ketahui lah ya. Silakan Bang. Nah, memang ada banyak orang beragama, tapi tidak bertuhan Bang Edis.
Ya kan? Ada banyak orang mengira beragama itu sama dengan bertuhan. Ya tuh. Ini orang Kristen saya bicaranya ya, bukan orang agama lain. Ada banyak orang Kristen beranggapan beragama itu sama dengan bertuhan. Jadi kalau dia beragama Kristen, dia sudah bertuhan Yesus. Menurut saya, beragama itu berbeda. Ya, kalau orang beragama itu, orientasi kerohanian dia itu adalah melakukan ritual agama. Misalkan kayak masuk gereja, pelayanan, berdoa, baca firman Tuhan. Tetapi kalau orang bertuhan itu adalah orang yang orientasi kerohanian dia adalah melakukan firman Tuhan. Nah, itu dua hal yang berbeda. Makanya ketika orang beragama saja, dia itu hanya akan mentok di gereja, tidak akan ke surga dia itu. Ya, karena Yesus Kristus berfirman pada Matius 7:21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Kehendak Bapa itu kan melakukan firman-Nya. Oke kan? Nah, kemudian di 1 Yohanes 2 ayat 6, Yesus Kristus juga berfirman mengatakan, barang siapa berkata bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, ini berbicara perilaku, melakukan firman, bukan dogma ya. Jadi kalau menurut saya Bang Edis, kalau orang mau ingin dogma, sebenarnya mereka lebih bagus belajar sama ahli Taurat orang Farisi ya. Mereka jagoan dogma itu. Tapi kalau kita mau beriman kepada Yesus, tuntutannya adalah melakukan firman Tuhan. Karena di dalam Lukas 18 ayat 8, Yesus Kristus lagi-lagi berfirman mengatakan, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Tadi sudah saya bahas itu Bang, semuanya tadi sudah saya bahas. Baik. Oke, pesannya sudah kami terima Bang. Tadi juga sudah saya bahas itu di awal-awal. Nah, ini yang kita bawa Bang. Saya itu ingin menyampaikan pesan bahwasanya, makanya tadi kan ayat-ayat yang Abang kutip itu kan supaya kita hidup sebagaimana Kristus telah hidup. Nah, inilah Bang pesan yang sederhana dan sesimpel itulah Bang yang saya bawa kepada orang-orang kaum-kaum tetangga sebelah. Karena mereka ini pengennya bukan hidup seperti Kristus. Mereka pengen hidup seperti Adolf Hitler. Nah, itu loh Bang. Pesan yang simpel ini loh Bang yang mau saya bawakan. Jadi kan begini Bang Edis, saya dengan Bang Edis anggaplah kita ini penginjil jalanan Bang Edis. Jadi kita tidak terlalu banyak teori, yang kita tahu apa yang dituliskan di dalam Alkitab, firman Tuhan itu harus kita kerjakan. Ya, Benar nggak? kita juga Tidak masih mau berusaha aja. Bang, kita juga masih berusaha mengerjakan itu, seperti itu. Tapi kita juga jangan menghakimi lah, jangan menghakimi orang-orang yang masih, artinya kita sampaikan saja pesan, supaya pesan kita ini sampai begitu Bang. Kita juga jangan menghakimi sesama. Gitu aja Bang ya. Bentar Bang, satu lagi boleh Bang? Oke silakan. Terkait dengan siapa yang menyelipkan Yesus boleh Bang? Itu sudah lama Bang kita bahas Bang. Udah usai Bang. Saya tidak sepakat dengan apa yang menjadi keyakinan daripada debater dan lain-lain, juga termasuk Bang Edis loh. Kan mereka Ya, mengatakan tapi kan itu bisa sudah selesai Bang. direncanakan oleh- Itu sudah selesai. Kita lagi fokus dulu nih Bang kepada saya ini, karena banyak sekali nih ladang-ladang saya ini orang-orang ini nih Wahyudin nih. Seperti itu Bang ya. Saya turunkan dulu. Terima kasih sehingga ya udah. Oke, tadi sudah saya bicarakan kok itu. Oke, terima kasih saya turunkan ya. Sama-sama. Makasih. Ya, teman-teman sekalian, kita berikan kesempatan ya kepada orang-orang yang masih mengikuti yang mereka sendiri sebenarnya tidak mau ikuti. Ya, Umar. Selamat malam saudara Umar. Ya, silakan nyalakan kamera Umar. Ini Umar ini adalah salah satu contoh orang yang dia itu ingin mirip seperti Muhammad. Oke Umar, saya tanya dulu nih Umar. Jangan berisik Umar, ada suara berisik-berisik gitu. Ya. Jangan berisik-berisik. Jangan. Oke, Ya. Umar, betul atau salah Umar bahwa seorang muslim yang sejati yang digambarkan oleh Al-Qur'an, dia harus punya tanda-tanda bahwa dia seperti itu. Jidat hitam. Kemudian keras kepada orang kafir, teriak-teriak haram. Mengikuti Natal haram. Betul nggak? Itu betul Des. Contoh laku kayak aku nih keras sama Anda. Karena ada framing Anda itu banyak sekali. Gini Gimana Des. framingnya? Gimana? Oh, bentar. Aku dengar dari saudaraku. Tapi saya bentar bagusin YouTube ya, karena teman sambil ngomong Iya. nggak apa-apa, sambil ngomong. Aku dengar dari saudara-saudaraku Anda tuh pemberita Injil. Tapi Anda sering menanya tentang keislaman. Lanjut saja ngomong, saya benerin YouTube saya. Betul deh. Kata saudara saya Edis itu pemberita Injil katanya. Tapi nyatanya 80% Anda menanya tentang Islam terus begitu. Gitu. Tapi kalau Anda bilang betul, karena Islam ini harus kira sama orang kafir. Orang kafir itu orang kafir itu kan terbagi dua, orang kafir yang memerangi Islam ya, kayak Anda lah salah satunya. Ya perlu dikerasin, kan begitu.
Edis. Mana Edis nih? Pak John nonton Pak John. Ya, sorry, saya lagi perbaiki tadi YouTube saya dan sekarang sudah saya bagusin. Sorry ya. Tahu ini TikTok ini apa? Laptop ini apa sudah mulai macet-macet atau sudah mulai minta di ganti, nggak tahu juga ya. Oke. Duit banyak pun. Oke, saya balikan. Ya. Ya, tapi kamu sudah mengakui ya Umar ya, bahwa jikalau seseorang itu menjadi Islam, maka seseorang tersebut akan mirip seperti Muhammad, betul nggak? Iya, makanya kita jangan salah kaprah. Kaprah itu terbagi dua juga. Masa kaprah nggak masalah nengok kita musuhi. Dalam Islamnya Umar, sebentar, bukan itu Umar, gini. Jikalau seseorang itu ingin menjadi Islam yang sejati, maka dia akan mirip seperti Muhammad, betul nggak? Hampir mirip, betul? Iya. Nah, makanya nggak ada yang Muhammad, nggak bakal bisa. Enggak masalah, nggak akal bisa itu kan prosesnya. Tetapi inti daripada ajaran Islam adalah mengajarkan supaya manusia itu meneladani Muhammad, sehingga dia akan mirip dengan Muhammad, betul nggak? Ya, bisa jadi. Nah, ketika orang mirip dengan Muhammad, maka dia akan melakukan kejahatan-kejahatan yang dilakukan Muhammad. Kejahatan apa? Kejahatan apa? Waduh. Ya. Sekarang kamu saya tanya, betul nggak Muhammad tuh kerjanya ngerampok? Itu ke dalam perang, Des. Atau perang? Coba dengarkan. Ke dalam itu. Boleh Dengarkan. Betul nggak Muhammad dia menawarkan Islam dulu kepada satu kaum. Kalau misalnya satu kaum itu menolak Islam, maka kaum itu akan di bumi hanguskan. Laki-lakinya akan dibantu. Baik, saya akan bacakan sebuah hadis ya. Memang luar biasa dia ini. Nggak ada itu. Baik, saya akan tunjukkan sebuah hadis. Bahwasanya aku diutus untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan syahadat. Bentar ya. Itu berisik sekali Umar. Nih, saya balikkan dulu, saya kasih contoh dulu ya, hadis yang ada di dalam agamamu. Inilah Muhammad. Bahkan Muhammad itu katanya Abdul Somad, dia dapat miliaran itu dari menjarah itu. Makanya ada ghanimah, harta rampasan perang. Jangan lari dulu. Nih, coba lihat nih. Sebentar nih. Aku ngomong 1 menit, boleh? Katanya kamu mau saya tunjuk, katanya kamu bilang nggak ada. Ini saya tunjukin Ya. gimana? Aku nerusin 1 menit, boleh? Silakan. Gini deh ya. Kita kalau diskusi agama ini secara logika aja lah, secara akal. Iya, ini logika ini. Enggak. Muhammad, kan kalau kamu mirip sama Muhammad, kamu itu akan meneladani dia. Makanya kerjamu harusnya menjadi penjara sama kayak Muhammad. Apa adanya? Nih, lihat nih. Telah menceritakan dan seterusnya ini. Rasulullah SAW bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Makanya saya bilang, kalau misalnya kamu tidak masuk Islam di zaman Muhammad, siap-siap kepalamu putus. Itu tidak ada deh. Ini apa? Ini apa ini? Paksaan. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah. Betul nggak ini? Nggak ada itu. Anda aslinya. Hadis palsu. Nggak ada. Sudah saya bilang teman, mereka ini dikasih apapun selalu di ujung-ujungnya palsu. Lakum dinukum waliyadin, agamamu untukmu dan agamaku untukku. Itu jelas. Itu Al-Quran. Gini, Umar, begini ya Umar. Muhammad itu dia itu tidak peduli dengan Al-Quran. Kau pikir Muhammad peduli dengan Al-Quran? Des, ini ya. Gimana? Gantian ngomong gantian. Nah, silakan. Kita bicara agama logika sajalah. Contoh Anda baca terjemahan di Bible, Anda bisa berbeda dengan RK, dengan Bom, dengan Yohanes. Itu terjemahan aja, bukan teks asli. Bisa beda pendapat Anda, apalagi aku anti teks asli. Harus ada disiplin ilmunya, apa macam-macamnya. Oke, ini tetapi Anda sih paham. Oke, baik. Logika saja. Baik. Tetapi dalam hal ajaran agama Kristen itu adalah mengajarkan supaya manusia meneladani Yesus. Tidak ada orang Kristen yang tidak sepakat dengan itu. Dan di dalam
Di dalam agama Islam tidak ada yang tidak sepakat bahwasanya inti dari ajaran Islam adalah supaya kalian meneladani Rasul, betul? Mengikuti apa yang mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul. Nah, makanya saya bilang muara dari ajaran Islam adalah membuat manusia mirip dengan Muhammad. Muara dari ajaran Kristen adalah membuat manusia mirip dengan Yesus. Nah, sementara kalau manusia mirip dengan Muhammad semua, makanya tadi saya bilang yang ada semua kepala akan ada hitam-hitamnya. Betul nggak? Makanya kan sebentar dulu Umar. Ketika semua manusia ketika semua manusia mirip dengan Muhammad, maka semua manusia akan pergi ke Arab mencium sebongkah batu. Betul nggak? Ya. Iya, makanya saya bilang inti daripada ajaran Islam itu kan itu. Nah, masalahnya sekarang kita bandingkan saja. Kita bandingkan Yesus dengan Muhammad. Yesus masuk kepada hidup yang kekal. Muhammad masuk ke kuburan. Tuhan. Sekarang Muhammad ada di mana, saya tanya? Oke, aku nanya ke Des. Ada keluarga Des yang meninggal. Yang meninggal ada kakak siapa lah. Itu di kebun apa enggak? Pada makanya saya bilang itu manusia. Dia manusia. Iya, manusia ngerti, saya ngerti. Muhammad menceritakan Muhammad menceritakan hidup yang akan datang enggak? Menceritakan hidup akan datang. Ciri-cirinya ada tapi nggak gimana lah gitu. Maka gini deh ya. Umar, ayo kita jujur Umar. Begini Umar, Muhammad bercerita hidup yang akan datang. Tuhan Yesus bercerita tentang hidup yang akan datang. Dua-duanya bercerita tentang bahwa akan ada hidup yang akan datang. Ada hidup yang kekal, ada surga. Nah, sekarang masalahnya yang mana yang bisa kita percaya? Kalau kita percaya dengan Muhammad, bagaimana kita percaya dengan Muhammad sementara dia sendiri sekarang ada di kuburan? Surga. Apa kenikmatan surga itu? Nah, menurut Muhammad, kenikmatan surga menurut Muhammad, karena memang surganya Muhammad itu kan hasil apa yang ada di kepala dia. Surga menurut Muhammad itu adalah perempuan-perempuan dengan susu-susu yang besar. Ya, maka aku nanya, apa kenikmatan surga di Kristen? Aku nanya kenikmatan, kenikmatan surga di dalam Kristen itu adalah bagaimana manusia hidup di hadirat Tuhan, bagaimana manusia datang memandang wajahnya setiap hari. Artinya apa? Iya, bersatu. Kalau bersatu kembali, gimana? Mirip malaikat gitu. Mirip malaikat. Kayak malaikat, kehidupan malaikat di surga gitu. Iya, mereka orang-orang di dalam. Ini. Gimana Anda bilang Tuhan Anda Maha Adil? Manusia oten untuk menjadi malaikat dia harus berjuang dulu di dunia. Sementara malaikat yang asli dia tidak perlu berjuang, udah langsung jadi malaikat. Sebelum ke sana, dengar. Sebelum ke sana dulu begini, Umar. Sekarang begini dulu. Umar, yang mana yang lebih kamu supaya bisa jadi malaikat. Malaikat sendiri dia tidak perlu berjuang, udah langsung jadi malaikat. Sekarang saya tanya. Sekarang begini Umar. Mana yang kamu pilih Umar? Menghadap kepada Sang Pencipta kita, hidup di hadiratnya, atau berhubungan seksual selama 70 tahun dengan gadis-gadis yang payudara besar? Silakan. Mana kau pilih? Jawab. Itu pasti aku jawab. Coba kau jawab. Yang mana kau pilih? Yang mana kau pilih? Siap. Kalau Anda nggak saya akan jawab. Saya tanya sekarang di mana kehadirat Tuhan Anda? Umar nggak jawab dia Umar. Sebentar Umar. Kau gini. Kau pilih yang mana? Umar, coba saya kasih kamu pertanyaan. Mana yang kau pilih? Hidup di hadirat Tuhan sampai selama-lamanya, atau berhubungan seksual dengan gadis berpayudara besar? Oke, ini saya jawab pasti. Karena memang isi kepala mereka ini tiada lain, tiada bukan, hanyalah selangkangan. Di mana? Sudahlah Umar, kau nggak jawab. Udah kau di bawah lah, kau nggak jawab. Kau ditanya nggak jawab. Tidur kau di bawah sana. Ya silakan. Ayo yang muslim-muslim, apalagi yang perempuan-perempuan. Cobalah, kalau kalian yang perempuan-perempuan muslim, saya tanya sama kalian. Coba pertanyaan saya kepada kalian. Kalau misalnya kalian nanti masuk surga yang dijanjikan oleh Muhammad, oleh Rasul, kalian akan diberikan perempuan-perempuan dengan susu-susu yang besar. Itu ayat Al-Quran. Kau nggak pernah tahu isi Al-Quran, kan nggak pernah kau baca terjemahannya. Kira-kira mau buat apa itu? Ayo silakan. Oke, kita lanjutkan kembali ya, teman-teman. Sekali lagi, yang mau naik ke sini, ini adalah forum atau diskusi atau debat antar agama ya, Islam dan Kristen. Jadi silahkan teman-teman, jadikan forum ini menjadi forum diskusi atau forum debat, bukan forum caci maki ataupun forum saling hujat. Ya, silahkan nyalakan kamera Bang. Salam Bang, saya bukan Haji, tetapi nama saya Hizkia Jamili, raja orang Yehuda. Oh Hizkia, aku pikir tadi Haji. Kalau pernah kenal, sering saya dulu dipanggil di 2020 di YouTube seputar iman.
Saya tidak tahu itu, Bang. Oke, silakan, Bang. Abang ingin menyampaikan apa, Bang? Ya. Oh iya, saya hanya menanggapi ini ya. Memang bukan dogma yang menyelamatkan. Beberapa malam ini saya mengikut dialog ya, Abang Edis dengan saudara kita yang lain. Pertama saya berikan apresiasi ya, saling menghargai. Dan inilah tugas sebagai anak-anak Tuhan untuk saling mengingatkan. Tetapi saya sangat sepakat bahwa dogma itu ajaran bapak-bapak gereja. Nah itu lebih sepakat saya kalau kita itu sebenarnya kembali kepada isi Alkitab itu sendiri. Ya. Bukan berarti tadi saya mengatakan dogma itu ajaran bapak-bapak gereja. Kita tidak menghargai bapak-bapak gereja. Saya sangat menghargai mereka. Saya sangat menghargai mereka. Tetapi saya lebih cenderung kepada apa yang tertulis saja. Gitu. Apa yang tertulis bahwa ajaran itu memang penting, tetapi kita juga memang harus belajar. Ya, dan kita jangan fokus saja kepada apa yang dikatakan bapak-bapak kita. Ya, apa yang dikatakan bapak kita begini, kita harus melakukan begitu juga, enggak. Kita kan diberi pengetahuan. Ya, kita diberi pengetahuan untuk mengerti apa yang dikehendaki Tuhan kepada kita. Ya, tapi gini Bang, saya setuju. Saya potong sedikit Bang. Iya. Jadi pengertian seseorang itu tidak akan bisa sama persis Bang. Itu dalam kekristenan banyak denom, ada karismatik, ada pentakosta, ada katolik, ada protestan, ada ortodoks dan lain sebagainya. Nah, yang saya lihat Bang ya, ini pengalaman saya Bang. Karena kalau kita bicara hal-hal yang bersifat dogma orang protestan nggak sama dengan dogma orang katolik. Dogma orang katolik dengan orang ortodoks nggak sama Bang. Kalau dogma yang ditekankan Bang, percayalah Bang, berantem. Coba Bang, apa tidak cukup keributan yang terjadi antara Protestan dengan Katolik? Apa kita tidak berkaca? Gitu loh. Ngapain sih kita ngeributin dogma? Pemahaman kita itu nggak sama, level pemahaman kita nggak sama. Makanya di hadapan Tuhan yang dilihat itu bukan itu. Di hadapan Tuhan itu yang dilihat, apakah kita sudah melakukan perintah Tuhan Yesus? Apakah kita sudah mirip dengan Tuhan Yesus? Begitu. Mau Protestan Bang, kalau dia Protestan tapi dia mirip sama Hitler, gimana Bang? Mau dia Katolik tapi kalau dia mirip sama Hitler gimana? Begitu loh. Tetapi walaupun seseorang tidak punya denom sekalipun, dia nggak punya denom, tetapi kalau dia mirip dengan Tuhan Yesus, maka dia akan diselamatkan. Karena inti daripada kekristenan adalah itu, supaya kita semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Tuhan kita, yaitu Yesus. Begitu Bang. Ya betul Bang. Di tahun 2020 kan pernah sebenarnya gara-gara ada oneness dan Tritunggal ini. Di tahun 2020 kan pernah juga ini sering diperdebatkan di YouTube ya. Bang, pada saat itu saya pernah membuat satu video Bang, mendatangi 7 gereja yang berbeda, mempertanyakan kepada jemaat-jemaat itu, apakah mereka itu tahu itu Tritunggal dan oneness? Sama sekali jemaat-jemaat itu nggak ada yang paham. Iya, sering seperti itu Nggak ada yang paham. Ya, nah, makanya saya kaget lagi di 2025 ini di TikTok diperdebatkan lagi. Nah, gara-gara mempertahankan yang namanya dogma ajaran denominasi ini, sehingga seperti saya melihat semalam ada pemaksaan kehendak, sehingga mengarahkan orang ya apa yang dikatakan bapak kita itu aja lah. Artinya kita tidak perlu harus belajar. Nah, kenapa kita diberi pengetahuan? Ya, mohon maaf saudara, saya tidak mengatakan tidak. Saya sangat menghargai bapak-bapak gereja, sangat menghargai mereka. Ya. Tetapi kita kan memiliki ilmu. Tuhan kan mengaruniakan kepada kita ilmu untuk belajar sendiri. Bagaimana kita mengenal Tuhan? Apa yang dikatakan Tuhan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sama manusia. Itu kuncinya. Iya. Di dalam jadi makanya teman-teman sekalian, ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub, ya kan? Ketika perempuan Samaria itu percaya bahwa Yesus adalah sebagai nabi, bukan berarti perempuan itu tidak diselamatkan. Bukankah perempuan itu berkata, ya Tuhan sekarang aku tahu bahwa engkau seorang nabi. Nah kata, ya Tuhan aku percaya engkau seorang nabi, ini sering dipermasalahkan juga oleh orang muslim. Ketika perempuan Samaria itu mempercayai bahwa Tuhan Yesus adalah nabi yang akan datang, ternyata perempuan itu diselamatkan. Begitu loh ya. Jadi sesuai dengan kapasitas yang ada di dalam pikiran dia. Intinya adalah, jika seseorang mengasihi Tuhan Yesus, maka seseorang tersebut akan menerimanya dan akan melakukan perintah-perintahnya. Hanya itu, sesimpel itu. Seperti itu. Oke, saya rasa kita undang dulu ya Bang ya, yang lain-lain ya. Karena saya ingin Makasih Bang Edisi, mungkin udah lupa sama saya, tetapi sebenarnya banyak sekali di tahun 2020-2021 itu Abang itu memasukkan pembelajaran ke dalam email saya.
Oh iya, saya lupa karena terlalu banyak mungkin. Terlalu banyak orang. Oke. Oke, itu aja ya. Terima kasih. Terima kasih saya turunkan Bang. Oke, selamat malam. Salam. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ya, teman-teman sekalian ya, mari. Ini kalau bisa pesan ini teman-teman rekam dan bagikan kepada setiap orang. Jadi, saya berpesan kepada setiap orang Kristen untuk membisikkan kata-kata yang simpel kepada orang-orang yang belum Kristen. Kata-kata itu simpelnya seperti ini. Ayo, mari kita semakin hari semakin mirip dengan Yesus. Supaya karakter kita sama seperti karakter Yesus. Karena Yesus adalah contoh manusia yang sempurna. Karena Adam yang pertama itu sudah gagal, teman-teman. Kita ini adalah contoh manusia yang gagal. Gagal dalam pengertian gagal menjadi sempurna. Karena Adam yang pertama itu jatuh ke dalam dosa, dia memberontak. Kita juga adalah orang-orang yang memberontak. Itulah kenapa kita mencuri, itulah kenapa kita korupsi, itulah kenapa kita membenci orang lain, itulah kenapa kita berbuat dosa. Nah, sekarang kita harusnya dikembalikan kepada sampel yang sempurna, manusia yang sempurna, yaitu Yesus. Jadi teman-teman, mari bisikkan kata-kata yang simpel itu kepada orang-orang supaya, terima kasih, supaya kita semakin hari semakin mirip dengan Tuhan Yesus. Terutama kepada teman-teman kalian yang Islam, begitu. Karena yang Islam itu, mereka itu bercita-cita ingin mirip seperti Muhammad, makanya jenggotnya begitu, ya kan? Kemudian celananya cingkrang begitu. Coba lihat orang yang pengen mirip seperti Muhammad pasti seperti itu. Jidatnya hitam, ada jenggotnya, celananya cingkrang, lalu keras kepada orang kafir. Itu akibat ingin mirip seperti Muhammad. Memang perkataan ini keras dan mungkin akan menyinggung kalian, tapi saya bisa membuktikan semua omongan saya itu. Ya, silakan. Kalau yang muslim-muslim mungkin ingin naik, ayo naik kemari. Kita berdiskusi dengan baik. Kita kasih naik ada Umar. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya teman-teman ya. Kita kasih naik ada Ara. Coba kita kasih naik. Oke, kita kasih naik ada Haji Laskar. Ya, silakan Haji Laskar, nyalakan kamera Anda. Oh, Graceman. Ya, selamat malam Edis. Ya, selamat malam Graceman. Kristen ya Bang ya? Ya, salam, selamat malam. Shalom, selamat malam Bang. Gimana Bang? Abang mau menyampaikan apa Bang? Ya, tentang tema ini yang dibuat Edis. Bukan dogma yang menyelamatkan, tapi karena melakukan perintah Tuhan Yesus. Apakah Anda setuju? Begini Edis, dogma itu penting, yaitu fondasi iman kekristenan. Saya tidak bilang tidak penting Bang. Yang saya katakan bukan dogma yang menyelamatkanmu, tetapi karena melakukan perintah Tuhan Yesus. Apakah Abang setuju atau tidak setuju? Kalau kamu hanya merujuk kepada hanya Yesus, tapi tidak membahas Tritunggal, itu sama sekali itu membantah apa yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja. Bang, yang menjadi rujukan kita itu Bible, Tuhan Yesus, atau bapak-bapak gereja? Mana lebih tinggi Tuhan Yesus sama bapak-bapak gereja Bang? Bapak-bapak gereja itu bukan tidak membahas Yesus Kristus. Bang, pertanyaan saya, mana Bang yang Abang ikuti? Bapak-bapak gereja atau Tuhan Yesus? Bapak-bapak gereja itu manusia biasa Bang. Oke, gini aja lah, pelan-pelan. Saya tanya sama Anda, nabi-nabi melakukan kesalahan nggak? Ya, melakukan. Daud melakukan dosa nggak? Ya, melakukan dosa. Bapak-bapak gereja berdosa nggak? Ya, melakukan. Melakukan kesalahan nggak? Ya, namanya manusia bisa melakukan. Baik, makanya saya tanya sekarang kembali ke sini. Pertanyaan saya Bang, yang menyelamatkan seseorang itu dogma atau apa karena dia melakukan perintah Tuhan Yesus? Atau gini aja lah, kita buat panitia surga. Gini, kita bikin panitia hayalan dulu Bang ya. Coba ikuti sebentar. Kita bikin ada meja persidangan. Kemudian ada orang ngantri mau seleksi panitia masuk surga. Contoh nih Bang, contoh. Ini kalau Abang yang jadi anunya, panitia seleksi masuk surga. Tritunggal? Ya. Surga. Surga. Wanes? Iya, Wanes. Neraka. Nomor 4. Percaya hipostasis union? Iya. Surga. Bang,
Apa kita mau bikin ajaran Kristen seperti itu, Bang? Kristen bukan itu, Bang. Kristen itu adalah bagaimana manusia dibentuk supaya dia itu semakin hari semakin serupa dengan karakter Yesus. Apakah kita ini sudah mirip dengan Tuhan Yesus atau belum, Bang? Percuma, Bang, kita bahas hipostasis, union, setara, tritunggal, setara begini dan lain sebagainya. Kalau kita miripnya sama Muhammad, Bang. Kalau kita mirip sama Muhammad, mau kita paham tritunggal, mau kita paham apa kayak, coba, Bang. Kalau kita tidak mirip dengan Tuhan Yesus, Bang, artinya kita tidak melaksanakan perintah Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus perintahkan? Turut dengan apa yang kuajarkan kepada kamu. Coba, Bang, kalau seseorang miripnya, coba sekarang saya tanya sama Anda, dia paham nih tritunggal, dia ngerti hipostasis, union, wah, dalam hakikatnya begini, haripat, maripat, kurupat dan lain sebagainya. Tapi dia mirip sama Adolf Hitler. Kira-kira gimana, Bang? Nah, jadi kalau ditanya, Adolf Hitler, tapi saya tritunggal loh. Surga. Surga. Apa kayak begitu, Bang, ajaran Kristen? Coba sekarang saya tanya. Ya, begini, ya, memahami dogma doktrin itu, Edis, ya, kita tidak terlepas. Kalau kita membahas Yesus, itu menyangkut kepada Kristologi. Itu masuk pada dogma dan doktrin. Bang, sama yang dikatakan oleh Elena tadi malam. Saya tidak mengingkari itu. Ini kalian yang salah paham. Yang saya tanya itu, Bang, manusia diselamatkan oleh karena dogma yang ada di kepalanya atau karena dia melakukan perintah Tuhan Yesus? Atau karena dia percaya mengasihi Tuhan Yesus? Iya, bisa ya, perbuatan itu bukan sebagai penekanannya. Kalau perbuatannya itu lari dari hal yang fundamental, seperti tadi malam ya, dogma itu ruwet versus ajaran yang sederhana, ya, seperti tadi malam itu ya. Kalau kamu buat seperti itu, ajaran yang sederhana itu bisa merusak hal-hal yang fundamental. Di mana merusaknya? Ketika seseorang mengasihi Tuhan Yesus, dia ingin melakukan menjalani hidup ini seperti yang Tuhan Yesus contohkan, di mana merusaknya? Merusaknya begini, hal yang fundamental itu seperti ya, Edis mengatakan di beberapa VT Edis, ya, tentang 3 kurios. Ya, Edis mengatakan 3 kurios kan? Baik, saya akan kasih contoh. Silakan. Baik, tahu ketika Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di sumur Yakub? Ya, tahu, Yohanes. Oke. Ketika perempuan Samaria bertemu dengan Tuhan Yesus di sumur Yakub, apa yang perempuan Samaria itu katakan kepada Tuhan Yesus? Ya. Apa perkataan apa menurut katanya? Edis itu? Bukan menurut saya. Coba apa? Iya, kan Edis mengutip apa di situ? Perempuan Samaria itu berkata, "Ya Tuhan, sekarang aku tahu bahwa engkau seorang nabi." Betul nggak? Ya. Kata Tuhan di situ maksudnya apa? Tuhan pencipta alam? Bukan. Kata Tuhan di situ maksudnya kata kurios, kata sapaan kepada orang yang dihormati. Betul? Atau Tuan, Ya, bahasa itu Indonesianya kurios. Tuan. Tuan, kata-kata Tuhan dengan kata Tuhan ini udah saya bilang 100-an kali, itu kata yang sama. Nah, ketika perempuan Samaria tersebut berkata, "Ya Tuan," atau "Ya Tuhan," atau "My Lord," atau "Gusti" lah, anggap aja dia orang Jawa lah. Anggap aja Tuhan Yesus orang Jawa, perempuan Samaria juga orang Jawa. Maka perempuan itu akan berkata, "Gusti, sekarang saya tahu bahwa engkau seorang nabi." Ketika perempuan Samaria itu berkata bahwa dia tahu bahwa Yesus seorang nabi, "Oh, neraka kau, neraka. Karena kamu cuma bilang Yesus nabi aja. Oh, neraka kamu, neraka. Neraka." Apakah ada di situ dikatakan kamu mengimani Tritunggal enggak? Ada enggak begitu? Enggak. Makanya ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria itu mengasihi Tuhan Yesus dan mengundangnya untuk datang ke kampungnya. Apa kata Tuhan Yesus? Apakah bencana ada pada dia? Tidak. Tetapi keselamatan ada pada mereka, orang-orang Samaria tersebut. Karena perempuan tersebut mengakui Yesus sebagai nabi yang akan datang. Kenapa kita ini kok ribet-ribet? Pemahaman seseorang itu bertahap. Apa ada di situ dibilang, perempuan Samaria, kau mengimani Tritunggal nggak? Hipostasis union kau paham nggak? Paham nggak? Apa ada seperti itu? Atau satu lagi contoh, saya kasih satu contoh. Ketika Tuhan Yesus disalibkan bersama dengan 2 orang lainnya yang juga disalibkan, apa kata seorang yang di sisi Tuhan Yesus? Dia bilang begini, "Ya Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang kembali sebagai raja." Apa kata Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus bilang, udah belajar Tritunggal belum? Udah paham belum kamu hipostasis union? Udah paham belum? Apakah ada seperti itu, Bang? Nah, bukan maksudnya begitu, Edis, ya. Bukan maksudnya begitu. Di surga nanti apakah ditanya begitu? Bukan begitu maksudnya, Edis.
Ya. Bang, makanya saya Kita bilang, ini Bang. kan membahas Ya, kita silakan, ini kan silakan. doktrin dan dogma itu kan kita harus tahu seperti bagaimana ke Allah itu. Melalui doktrin itu kita harus mengenal dia. Iya kan? Contoh saya berandai-andai ya, saya ingin tanya kepada Edi, saya ini berandai-andai. Bang, mengenal Allah, orang yang tidak mengenal percaya. Bapa di surga bukan lewat doktrin, Bang. Mengenal Bapa di surga itu dengan perantaraan Tuhan Yesus. Jika kita mengasihi Yesus, maka kita mengasihi Bapa di surga. Jika kita taat tunduk kepada Yesus, maka kita taat tunduk kepada Bapa di surga. Yang saya bilang tadi Pak Edis, mengenal Allah bukan Bapa yang saya maksudkan. Oke. Bagaimana kita mengenal Allah itu? Harus Tritunggal. Bukan harus Tritunggal, Edis. Ah, terus kalau Makanya kau aja perlu bilang namanya tidak, ya ngapain doktrin. kau lanjut-lanjutkan? Kalau kau saja bilang tidak, kenapa kau harus lanjut-lanjutkan? Iya, di dalam doktrin itu ada konsep Tritunggal. Benar tidak? Oke, Bang, Ya. saya tanya dulu sama Bang. Bang, Saya, yang sebentar, Edis. Saya ini berandai-andai, saya katakan bukan orang percaya dan saya tidak mengenal kekristenan. Ini nantinya Edis akan memahami apa yang dimaksud dengan dogma dan doktrin. Saya ingin berandai-andai, saya bukan yang dikatakan bukan orang percaya, saya berandai-andai saja. Saya ajukan pertanyaan kepada Edis. Menurut Edis, siapakah Yesus Kristus di dalam Alkitab? Mesias. Sang Mesias. Dan kenapa disebutkan kepada dia yang lain, Yesus anak Allah, Yesus anak manusia? Menurut Edis bagaimana? Anak manusia karena Pemahaman seperti itu. anak manusia karena memang betul-betul manusia. Mesias Ya. dia sebagai yang diurapi. Anak Allah, Ya. ya bagaimana? Anak Allah itu bagaimana? Bukan cuma Yesus saja, Bang, yang anak Allah. Yesus anak tunggal Allah. Orang-orang yang membawa damai itu juga disebut sebagai anak-anak Allah. Kita ini Saya tanya ketika yang lain. Saya tanya ini pribadi kepada Yesus. Kan di dalam Alkitab disebut kepada dia Yesus anak Allah. Bang, anak Allah itu ungkapan Sang Mesias merujuk kepada kitab Daniel. Anak Allah yang maha tinggi yang akan memerintah dunia untuk selama-lamanya nanti di kedatangannya yang kedua. Maksud saya itu begini loh, Bang. Keselamatan itu bukan karena kita paham dogma-dogma seperti itu, Bang. Tadi kan sudah saya bilang, Bang. Seandainya ada panitia masuk surga, bukan itu ujian sekolah teologi, Bang, bukan ujian masuk surga. Kalau ujian sekolah teologi mungkin seperti itu, tergantung pun teologimu apa. Kalau teologimu Wanes nanti lain lagi. Kalau teologimu yang beda denom, beda teologi, Bang. Bang, udah cukup berantem soal dogma, udah cukup berantem soal teologi, Bang. Sekarang udah tahun Teologi 2025. Sekarang Nah, ini itu udah salah Edi sebenarnya di sini ya. Bukan teologi Wanes. Nah, kalau dikatakan Wanes itu aliran, bukan teologi. Oke, Ya, itu baik. udah salah sih. Sekarang saya tanya dulu lah, biar kita nggak panjang-panjang dah. Gini, Bang, jangan mengira bahwa saya itu saya itu anti terhadap Tritunggal, anti terhadap, bukan, Bang. Begini, Bang, saya itu hanya ingin kita itu fokus supaya apa? Supaya kita itu memberitakan kepada orang-orang yang belum mengenal Injil, supaya apa? Supaya mereka menerima dulu Tuhan Yesus. Begitu, Bang. Jangan kita cocolin dogma-dogma. Sedangkan dogma-dogma sendiri aja kalian juga ribut-ribut. Sekarang saya tanya, siapa orang yang mencetuskan rumusan Tritunggal? Tertulian. Bahasa apa? Mencetuskan Oke, Tritunggal. Tertulian. Ya, Tertulianus. Oke, Tertulianus. Anda tahu nggak bahwa Tertulianus itu akhirnya meninggalkan konsep Tritunggalnya itu? Ya, itu bukan itu kan itu, tapi tetap mencetuskannya itu kan bukan hal apakah Tertulianus meninggalkan atau tidak. Aduh, susah ini orang. Bang, saya ulangi satu kali lagi. Anda tahu nggak bahwa orang yang merumuskan Tritunggal, yang merumuskan hipostasis union, yang satu persona tiga pribadi itu, satu hakikat tiga pribadi, tahu? Terus saya bacakan sajalah kepada Anda ya. Saya sudah bilang tadi, saya sudah jawab itu. Sebentar, saya kutipkan saja kepada Anda. Kalau Anda ini memfokuskan kepada dogma, saya tidak menginikan Anda. Cuman kalau Anda memaksakan bahwa saya harus seperti Anda, itu yang tidak ini. Sebentar ya, saya tampilkan dulu ya. Silakan. Sebentar. Cara masing-masing, Bang. Kalau Anda ingin memberitakan seperti itu kepada Muslim, silahkan. Kalau saya, Bang, jam terbang saya beda dengan jam terbang Anda. Nih, saya ini ya. Saya balikin dulu kamera saya, Bang ya. Inilah, Bang, orang yang pertama kali mencetuskan Tritunggal. Nih, Bang. Namanya Bapak Gereja namanya Tertulian. Nih, Bang ya, Tertulianus. Ya. Nih, Quintus Septimius Florence Tertulianus, lebih dikenal Tertulianus, lahir tahun 155 sampai 230. Adalah seorang teolog Latin, penulis filsuf
teosentris, dan salah satu tokoh apologet berpengaruh pada awal kekristenan. Ia memperkenalkan penggunaan kata trinitas dan ungkapan una substantia tres personae. Maksudnya, satu substansi tetapi tiga personal. Untuk menggambarkan Allah Tritunggal. Ia lahir dan hidup dan meninggal di Kartago, sekarang Tunisia. Ini gambarnya. Ya. Nah, kita lihat nih. Nah, ia dibesarkan dalam keluarga kebudayaan kafir atau pagan, serta terlatih dalam kesusastraan klasik, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kita lihat ya, apakah dia ini akhirnya meninggalkan ajarannya sendiri? Dia tinggalkan kok ajarannya itu. Nih, kita bacakan ya. Dia ini yang merumuskan Tritunggal itu. Nah, apakah dia meninggalkannya? Nah, meskipun, nih sebentar ya. Kita lihat. Tertullianus ini akhirnya meninggalkan apa yang diajarkan dia sendiri. Bentar, ketika orang-orang Kristen, Yunani dan seterusnya berdiskusi ke serta, nah, ketika ia menyiapkan apa yang menjadi doktrin Trinitas, Tertullianus tidak mengambil terminologi dari para filsuf, tetapi dan seterusnya. Meskipun Tertullianus mempersoalkan apa urusan Athena, filsafat dan seterusnya. Nah ini, dosa Adam dan seterusnya. Gereja-gereja Barat menyimak ide ini, tetapi ini tidak dialihkan ke timur. Nah, kira-kira pada tahun 206 Tertullianus meninggalkan gereja untuk bergabung dengan sekte Montanis. Keterlibatannya dengan Montanis dan karena sejumlah tulisan menjelang akhir hidupnya, dia dianggap bertentangan dengan ajaran gereja. Kemudian membuat Tertullianus tidak pernah diakui sebagai seorang santo oleh gereja, tidak seperti bapak gereja lainnya. Bang, saya itu bang, bukan mempermasalahkan ini yang saya maksud itu begini loh. Anda mau memberitakan pemahaman Anda tentang ini dan itu, silahkan. Seolah-olah Anda sudah pernah ngelihat Allah, silahkan. Anda mau lihat Allah itu begini, terdiri dari ini, kayak orang Islam, terserah. Seolah-olah Anda udah pernah pergi ke surga, terus Anda lihat Tuhan itu kebagi tiga, begitu kan, di sana ada tiga dia. Bang, saya kasih contoh ya, sederhana nih. Ada seorang, taruhlah nenek-nenek atau kakek-kakek. Dia tidak bisa baca bang, nggak bisa baca tulis. Kemudian Anda beritakan kepada dia tentang Injil. Supaya apa? Supaya dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, supaya dikasihinya. Dan melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus. Dia nggak ngerti Tritunggal. Nggak ngerti dia Duinatur. Nggak ngerti dia Tres Personae tadi, nggak ngerti. Kira-kira dia diselamatkan nggak bang? Tidak. Iya, makanya kau dibawa sana. Nah itulah. Ya, tidur sana kau dibawa sana. Iya. Ya teman-teman ya, makanya saya bilang teman-teman, mereka ini teman-teman adalah orang-orang yang mengutamakan dogma, mengutamakan doktrin ketimbang perbuatan, iman dan perbuatan. Padahal percuma Anda mau ngerti itu semua. Anda jangankan Anda ketemu Tuhan sekalipun, Anda dikasih tahu ada 3 bagiannya di situ, tapi kalau Anda tidak melakukan perintahnya, Anda tetap saja dilempar ke neraka. Yang paling penting itu adalah apakah kita melakukan apa yang diperintahkannya. Salomo, dia pernah berbicara dengan Tuhan. Salomo. Tetapi apa jatuhnya? Dia jatuh kepada penyembahan berhala. Maka Salomo itu kan penyembah berhala itu. Di dalam Bible Salomo itu seorang penyembah berhala. Dia karena banyak istri, akhirnya dia mengikuti sesembahan-sesembahan para istri-istrinya itu. Makanya dia jatuh kepada penyembahan Dagon, penyembahan Moloch. Seperti itu. Sekalipun engkau pernah berbicara dengan Tuhan, tetapi kau tidak melakukan perintahnya, maka kamu akan bernasib sama seperti Salomo. Aduh. Makanya yang paling penting itu sebenarnya teman-teman, ini loh. Bukan dogma yang menyelamatkan, tetapi karena melakukan perintah Tuhan Yesus. Makanya teman-teman, sudahkah kita mirip dengan Tuhan Yesus hari ini? Itu pertanyaan kita setiap hari. Gitu loh. Kalau hari ini kita selek sama orang, benci sama orang, sudahkah kita mirip dengan Tuhan Yesus? Apa yang Tuhan Yesus katakan? Jikalau engkau datang dan berdoa, tetapi di hatimu belum kau tuntaskan dengan saudaramu, nggak bisa. Supaya amarah kita ini jangan sampai melewati matahari tenggelam. Artinya kalau matahari tenggelam, maka amarah kita usai. Seperti itu. Apakah kita hari ini dendam kepada orang lain? Apakah hari ini kita misalnya apa? Kita nggak menghakimi ya, karena kita ini semua memang masih bergumul untuk lepas dari dosa-dosa. Kita tidak menghakimi satu sama lain. Tapi apa? Supaya kita diajarkan, supaya setiap hari semakin mirip dan serupa dengan Tuhan Yesus seperti itu. Itu inti ajaran kekristenan dan itu yang ingin saya ajarkan. Saya ingin mengajarkan itu sesimpel itu.
Masalah nanti dia mau tahap kepemahaman bagaimana Tuhan itu ada dibagi berapa, apa terbagi 3 kayak apa terbagi 6, ya terserah dia gitu loh. Begitu ya teman-teman ya, ayo. Macam kalian ini sudah pernah ke surga aja, sudah pernah ngelihat di sana ada 3 jumlahnya atau ada 4. Aduh. Coba siapa di antara kalian yang udah pernah ke surga? Sudah ngelihat di situ ada jumlahnya 3? Aduh. Ayo, silakan kita. Teman-teman, Tuhan Yesus tidak pernah melarang orang untuk menikah. Tetapi apa yang Tuhan Yesus juga katakan, ada orang yang terpanggil supaya dia fokus betul-betul sehingga dia memilih untuk tidak menikah. Enggak masalah. Ketika saya katakan, jika seorang muslim ingin mirip sama Muhammad, apakah saya katakan dia harus tinggal di Arab? Kan tidak. Karena Muhammad tidak pernah mengajarkan muslim yang sejati tinggal di Arab. Enggak. Tetapi ketika kamu mirip sama Muhammad, maka kamu akan melakukan apa yang Muhammad contoh-contohkan. Muhammad tidak pernah mencontohkan supaya orang wajib tinggal di Arab. Enggak ada. Tuhan Yesus tidak pernah mencontohkan supaya orang wajib tidak menikah. Tidak. Begitu teman-teman. Makanya baca Bible. Jikalau kamu tidak sanggup hidup selibat. Hidup dalam selibat itu maksudnya hidup sendiri. Kalau kamu tidak sanggup hidup sendiri, supaya kamu tidak terjerat oleh dosa, maka menikahlah. Sekarang banyak orang sok-sokan. Ya kan? Tidak sanggup dia hidup selibat tetapi dipaksa, maksa. Akhirnya apa? Akhirnya kayak begitu terus. Apa nggak banyak skandal-skandal seperti itu? Banyak contoh-contoh, makanya buka Bible itu, begitu loh. Ayo silakan. Oke, kita kasih naik ada Ashar. Ya, silakan Ashar. Ya, bentar ya. Ya, silakan nyalakan kamera Ashar. Muslim ya, Bang ya? Enggak Kristen. Yang semalam juga naik. Yang saya bilang abang, saya Kristen bang. Yang saya bilang abang itu bermain logika, sedangkan mereka apa namanya teologi ya. Yang ingin saya tanyakan sama abang itu, abang sering bilang saya Kristen bang. Abang dulu sering bilang saya sering mengikuti abang, dan abang sering bilang begini. Kalau kepada umat Islam ini bang ya, abang sering bilang ini karena saya sering mengikuti abang. Kalau Anda menghambakan diri kepada Yesus, udah otomatis Anda menghambakan diri kepada Bapa di surga. Itu kan betul. Sering apa gitu? Betul. Betul nggak? Betul. Dan kepada Roh Kudus juga. Ya. Nah, kalau yang 3 itu bang, yang 3 tadi itu apa artinya? Itu nggak terhitung nggak? Saya nggak membahasa-bahasakan itu bang. Nggak penting bagi saya bahasa-bahasa itu bang. Oh gitu ya? Iya. Karena begini bang. Karena begini. Oke lah, kalau ke Kristen saya bisa bang. Kalau ke Kristen saya pakai bahasa-bahasa seperti itu. Tetapi bang, ladang saya ini, itu biasanya ketemu dengan orang-orang Mahmudin, Wahyudin. Jadi Mahmudin, Wahyudin ini kalau dengar kata Tritunggal, mereka lari tunggang langgang bang, lari. Makanya saya tidak mau menggunakan bahasa-bahasa seperti itu, begitu loh. Karena apa? Karena nanti menjadi polemik yang panjang. Lebih baik saya sederhanakan saja. Misalnya nih, ada Wahyudin nanya sama saya, bilang begini, Edis, ya Wahyudin, Bapak di surga itu Tuhan nggak? Iya. Kenapa kau tidak mentuhankan dia saja? Katanya. Kenapa kau ikut mentuhankan Yesus? Kau tuhankan juga Roh Kudus. Saya jelasin sama dia, Wahyudin, mentuhankan itu artinya membuat dia sebagai Tuhan atau Tuhan kita, majikan kita, sehingga kita menghamba mengikuti dia. Itu maksudnya mentuhankan. Nah, kalau mentuhankan Bapak berarti kan mengikuti perintahnya. Ya. Nah, perintah Bapak di surga ini apa? Supaya mengikuti Yesus, supaya taat patuh kepada Yesus. Berarti taat patuh kepada Yesus, menuhankan Yesus, itu sebenarnya ya menuhankan Bapak itu. Nah, kemudian sekarang Roh Kudus. Roh Tuhan ditaruh di hati kita. Ya. Ketika Roh Tuhan menguasai hati kita, menguasai pikiran kita, roh yang daripada Tuhan itu, spirit yang daripada Tuhan itu akan menginsafkan kita dari dosa-dosa. Sehingga roh itu akan ngomong, walaupun kita nggak dengar suaranya, dia akan mengajak begini. Ada duit itu jatuh, dompet orang. Kalau nggak ada Roh Kudus, itu dompet masuk kantongmu. Itu kalau nggak ada Roh Kudus.
Tetapi kalau kita mentuhankan Roh Kudus itu, kita jadikan dia Tuhan kita, tuan kita, majikan kita, maka dompet itu akan kita kembalikan kepada yang punya. Makanya sebenarnya ketika kita mentuhankan Roh Kudus itu sebenarnya sedang mentuhankan Bapa di sorga. Karena itu keinginan Bapa di sorga itu. Makanya Yesus itu adalah Tuhan yang datang daripada Bapa di sorga. Roh Kudus juga Tuhan yang datang daripada Bapa di sorga. Makanya Roh Kudus dan Yesus itu datang diutus oleh Bapa di sorga sebagai Tuhan juga. Jadi ketika mentuhankan Roh Kudus, mentuhankan Yesus, ya itu sebenarnya mentuhankan Bapa di sorga. Nah, itu yang coba saya jelaskan kepada Mahmudin Wahyudin. Puji Tuhan banyak yang menerima, puji Tuhan banyak yang sadar. Yang belum sadar-sadar kan yang masih bentur-benturin kepalanya ke ubin. Gitu loh. Yang tiga-tiga itu tadi, itulah istilahnya ya, sebenarnya secara harafiah ya, secara ambigu, secara Abang Edis udah Tritunggal mengatakan demikian loh. Iya, kalau mereka analisa, kalau mereka mau mengatakan Tritunggal atau apapun terserah. Cuman saya tidak mau menggunakan bahasa-bahasa yang dogmatika. Karena bahasa-bahasa yang dogmatika nanti ujung-ujungnya juga nanti ruwet. Misalnya nanti ditanya, Tritunggalis? Ya. Berarti kamu mengakui nggak bahwa Yesus itu hamba? Loh, ya memang hamba kok di dalam Bible. Apakah dengan mengakui Yesus hamba terus saya masuk neraka? Tidak. Memang Yesus hamba di dalam Bible, hamba daripada Bapa di sorga, karena dia melakukan perintah Bapa di sorga. Abang udah hebat dalam sederhana sekali menyampaikan hal demikian kepada Mahmudin umat Mukondo. Tapi yang ingin saya sampaikan juga sama Abang, itu banyak yang lagi bahas Abang bahwa mereka pelesetkan Abang itu SSY, Abang itu WONES, tapi kan udah pernah Abang bilang Abang bukan seorang SSY atau WONES. Saya sekarang itu Bang, hal-hal seperti itu sudah saya alami sekitar 10 tahun yang lalu Bang. 10 tahun yang lalu saya itu termasuk orang yang suka debat dengan hal-hal yang dogmatis. Sampai saya itu pernah ya Bang ya, menyimpulkan bahwa kalau kamu tidak paham seperti ini berarti kamu begini dan lain sebagainya. Saya itu sampai tersadar begini. Sebenarnya yang Tuhan inginkan kepada kita itu apa sih? Makanya kan tadi saya bilang Bang, seandainya ada panitia surga, seleksi masuk surga. Misal nih Bang, kita bikin hayalan aja ya, seleksi masuk surga. Nomor 1, sini. Percaya hipostasis union? Ya. Berarti tres persona apa tadi? 1 persona 3 pribadi? Ya. Surga. Nomor 2. Percaya nggak kamu bahwasanya Yesus punya dwi natur? Tidak, neraka. Apa Kristen seperti itu Bang? Apa itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Tidak Bang. Pemahaman hal yang bersifat kosmik, hal-hal yang kita sebenarnya nggak tahu Bang, itu nggak usah Bang. Yang penting itu apa sih? Yang penting apakah kita sudah mirip dengan Tuhan kita? Kita mirip dengan Tuhan kita atau kita mirip dengan Wahyudin? Kan itu Bang, sekarang ini banyak orang mirip dengan Wahyudin. Orang-orang inilah yang harus kita selamatkan. Iya betul. Begitu loh. Ya, kalau dia mirip dengan Wahyudin, tiap hari kerjanya perempuan terus. Kan itu Wahyudin. Makanya saya bilang, mari kita mirip dengan Tuhan kita. Begitu loh, supaya kita meneladani dia seperti itu. Artinya ya begitu ya Bang. Artinya jika kita meneladani Tuhan Yesus, otomatis udah kita teladani Tuhan Bapa di surga. Iya. Dan Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus di dalam hati kita saat Dia di surga. Iya, intinya sederhana. Bagaimana kita mengenal Bapa di surga dengan perantaraan Yesus? Karena Yesus berkata, barang siapa melihat aku, ia telah melihat Dia yang mengutus aku. Yes. Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi ia percaya kepada yang mengutus aku. Barang siapa menghormati anak, dia menghormati Bapa di surga. Begitu Bang. Jadi Yesus bukan Tuhan yang lain Bang, tetapi dia Tuhan yang diutus oleh Bapa di surga menjadi Tuan kita. Bapa di surga itu Tuan kita Bang, majikan kita. Bagaimana dia Bapa di surga itu menjadi majikan kita, menjadi Tuan kita? Ya kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuan kita. Bukan berarti Yesus ini adalah Tuhan yang lain. Tetapi makanya kan hukum yang pertama dan terutama ialah Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarlah orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, Echad. Tuhan di situ maksudnya Yahweh, Adonai. Nah, jangan ada padamu ilah lain. Jangan ada padamu Allah lain. Allah itu maksudnya otoritas Bang. Makanya kalau saya mengajar ya, sebenarnya kata Allah ini bahasa Arab. Sebenarnya bahasa Ibraninya itu Elohim. Elohim ini sebenarnya artinya apa sih? Arti Elohim itu sebenarnya itu berasal dari bahasa
orang-orang sebelum orang Ibrani tinggal di situ. Sebenarnya itu diambil dari kata El. Itu sebenarnya di El-Al itu sebenarnya kata yang sama. Baal, El itu sebenarnya kata yang sama. Itu sebenarnya arti secara harafiah itu suami. Nah, suami di dalam budaya Timur Tengah itu kepala. Nah, makanya jangan ada kepala lain, maksudnya begitu. Jangan ada otoritas lain. Ilah itu maksudnya kepala. Sesuatu yang kepadanya kita tunduk. Nah, hukum yang 10 hukum yang pertama itu isinya begitu. Jangan ada ilah lain, otoritas lain selain daripada Bapa di sorga. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah Yesus ilah yang lain, otoritas yang lain? Tidak. Karena Yesus adalah Tuhan atau Allah yang datang daripada Bapa di sorga. Roh Kudus juga begitu. Roh Kudus bukan ilah yang lain. Bukan Tuhan yang lain, tetapi Tuhan yang datang daripada Bapa di sorga. Nah, makanya ketika saya berhadapan dengan mereka ini, saya kan dituduh sebagai seseorang yang menuhankan 3 Allah. Begitu. Makanya saya bilang, yang 2 ini, Roh Kudus dan Yesus, datangnya tetap yang dari satu itu, sang sumber itu. Jadi kami tidak sedang menduakan dia. Justru kalau kami menolak Yesus, menolak Roh Kudus, berarti kami malah menduakan dia. Kalau saya menyembah Tuhan Arab, saya malah menduakan dia. Begitu loh. Kalau saya menjadikan Wahyudin sebagai pemimpin saya, suri tauladan saya, justru di situ saya menduakan dia. Begitu. Bahasa-bahasa sederhana ini, Bang, yang saya berikan kepada mereka. Puji Tuhan banyak dari mereka, walaupun banyak juga yang menentang. Begitu, ya. Betul, betul. Oke, Bang. Mereka udah terdogma di situ, betul. Tapi luar biasa kalau Abang itu menyampaikan hal yang sederhana. Itu luar biasa. Jadi sebenarnya tanpa disadari, 3 itu adalah Trinitasnya itu, 3 itu sebenarnya. Ya, mau dibahasakan Trinitas, mau dibahasakan apa, itu tidak saya tonjolkan, Bang. Saya tidak mau menonjolkan dogma, begitu. Iya, mau orang bahasain itu Trinitas nggak masalah. Intinya yang saya ajarkan seperti itu. Ya, baik, Bang. Thank you. Oke, Bang. Oke, Makasih, seperti Bang. itu ya. Oke, saya turunkan. Oke. Ya, jadi teman-teman, kalau teman-teman nonton saya, ngikutin saya dari awal, teman-teman itu tidak salah paham dengan maksud saya ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada sebentar ya. Ketua umum. Nah, silakan ketua umum. Ya, ketua umum Bulan Sabit, silakan nyalakan kamera. Bang, aku Kristen, Bang. Aku bisa open cam, tapi aku 1 menit aja ngomong ke Abang, bisa nggak? Oh, silakan, Bang. Ini akun aku juga yang biasa pakai pada apologet. Sekarang gini aja, Bang, aku langsung masuk ke intinya. Ibaratnya kita ngasih makan anak yang baru mau belajar makan. Apakah kita langsung kasih makan makanan yang keras? Iya, tentu tidak, Bang. Iya, itu maksudnya. Saya ngerti pola Abang, cara main Abang dari awal saya ngerti. Ibaratkan Abang tukang pukul. Dibukin dulu, nanti yang kayak contoh kayak Elia Miron, RK itu langsung main sama doktrin. Kalau dari awal langsung main sama doktrin, selesai. Nggak ada kambing yang mau ikut. Ya, jadi di lapangan memang seperti itu, Bang. Kalau di lapangan dijelasin kayak begitu, yang ada mereka lari. Saya itu pengalaman, Bang. Kalau saya sebut saja Trinitas langsung kabur tunggang langgang itu. Takut. Itulah, Bang. Makanya begitu. Kita dari awal kan seharusnya mereka belajar dari yang dengan Abang dengan bom kemarin kan. Sudah harus belajar dari situ. Oke, tapi kita beri kesempatan lagi, Bang ya, kepada yang lainnya. Bang. Shalom, selamat malam, Bang. Shalom. Ya. Makanya kan saya bilang teman-teman, seseorang punya caranya sendiri. Kalau kita ini ibarat kata seorang mekanik ya, orang yang sudah bongkar mesin 15 tahun, pasti caranya tidak sama dengan orang yang sudah baru bongkar mesin 2 tahun. Nah, janganlah saling menyalahkan, karena seseorang terbentuk berdasarkan jam terbangnya, begitu loh. Jangan memaksakan metodemu dengan metode orang, begitu. Nggak sama metode kita berbeda, begitu ya. Pengalaman saya teman-teman, kalau kita membawa satu doktrin begini dan lain sebagainya, yang ada orang itu malah mumet, yang ada orang itu malah banyak pertanyaan. Begitu loh ya. Tinggal itu aja loh. Bagaimana beritakan bahwa Yesus adalah orang yang baik. Pertama itu dulu. Terus kemudian pengajaran-pengajarannya baik. Mau nggak kamu menerima dia sebagai pemimpinmu supaya kamu menjadikan dia suri tauladan? Nanti setelah nanti dia paham sendiri tuh, nanti dia cari tahu sendiri, begitu. Kalau dia saja masih tidak mau mengganti pimpinannya, masih orang yang di kuburan, ya sampai kiamat pun kau ngomong nggak akan sampai.
Oke, kita lanjutkan ya. Kita kasih naik ada Mida. Silakan Mida, nyalakan kamera. Ini Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu kebanggaan bagi kita untuk selalu menyampaikan fakta kebenaran di dalam dialog lintas iman atau dialog lintas agama atau perdebatan perdiskusian yang bisa tersaji di media, baik di TokTok, baik di YouTube dan lain sebagainya. Dan tetap dukung untuk semua apologetik Kristen supaya tetap berkiprah, bersemangat di dalam menyampaikan kebenaran, bahkan memberikan sebuah argumentasi perlawanan terhadap iman orang-orang yang selama ini begitu sibuk membahas kekristenan, begitu ya. Jadi dukung, kalau misalnya kayak Bang Edis meminta support dari teman-teman, sudah ada selalu disampaikan di dalam setiap dialognya, dukung. Karena itu penting untuk kita doakan dan dukung supaya penyampaian-penyampaian tentang kebenaran itu semakin baiklah ya, semakin nyaman, semakin bisa dikerjakan dengan baik. Oke teman-teman, satu kesukaan dan kebanggaan bagi kita bahwa kita diberi hak jawab teman-teman untuk memberi pertanggungjawaban terhadap iman kita yang disalahpahami oleh banyak orang, khususnya agama yang baru lahir di abad ke-7, abad ke-6 ke-7, yang notabene itu tidak mengenal lagi siapa itu Yesus Kristus yang sudah final dan sudah menjadi Tuhan tanpa sebenarnya mereka pun ada. Tidak perlu mereka tetap jadi Tuhan, begitu ya. Itu agak keras gitu ya. Agama yang baru lahir di abad ke-6 dan ke-7 yang menganggap dirinya sempurna, paling sempurna gitu ya. Ya. Semua agama sih mengklaim bahwa dirinya sempurna sih. Tidak ada agama yang mengatakan kami nggak sempurna. Semua agama itu pasti mengklaim dirinya sempurna. Ya, tidak ada agama-agama tertentu mereka paling sempurna, nggak ada itu. Kalau ada begitu sudah berbeda cerita itu. Jadi semua agama itu bisa mengklaim diri sempurna. Nah, tapi kenapa orang Kristen tidak mengklaim agamanya sempurna? Itu menjadi pertanyaan menarik kan? Kenapa orang Kristen itu tidak mengklaim agamanya sempurna? Karena orang Kristen itu tidak mengejar agama. Orang Kristen itu tidak mengejar agama, dan Yesus Kristus tidak datang untuk membuat agama. Itu yang penting Anda tahu. Yesus Kristus itu datang bukan untuk mendirikan agama, bukan untuk mengajarkan agama, bukan. Tapi dia datang untuk keselamatan, untuk keselamatan umat manusia berdosa. Kalau Yesus datang untuk sekedar beragama, yang ngapain dia mendirikan agama Kristen? Dia kan dari golongan Yahudi, suku Yahudi, orang Yahudi, bahkan dia mengikuti tradisi Yahudi. Ya harusnya dia menegakkan Yahudi dong, ya kan? Jadi untuk apa dia mendirikan agama gitu ya? Nah teman-teman yang terkasih, sampai di sini semoga kalian bisa mengerti bahwa kekristenan itu bukan soal agama, tapi soal keyakinan atau iman yang dinyatakan secara mutlak di dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi Kristen itu pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus itu berarti belajar dari Kristus, hidup oleh karena perkataan Kristus. Jadi harus hidupnya itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kristus. Murid ya, bukan beragama gitu. Nah teman-teman, kalau kita bisa melihat dan menyimak dengan teliti, hal itu memang perlu untuk kita garis bawahi supaya tidak mudah ngamukan gitu ya. Orang Kristen itu tidak membela Tuhan, Tuhan yang membela umatnya. Jangan salah ya, itu harus dibedakan. Orang Kristen itu bukan beragama untuk membela Tuhan. Tuhan yang membela umatnya, Tuhan yang membela manusia. Kalau manusia membela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Kan gitu pertanyaan lanjutan. Kalau manusia yang bela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Tuhan apa manusia? Nah logikanya adalah Tuhan yang maha kuasa itu bisa menjadi apa saja, dan dialah yang paling punya kuasa untuk membela umatnya. Tapi kalau membela kebenaran, itu wajar. Membela kebenaran itu artinya memberi hak jawab kita terhadap mereka yang sewenang-wenang. Apalagi para polemikus ya, yang kerjaannya itu tiap hari mengurusin kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita sebaik mungkin. Karena itu pun diberikan oleh Tuhan, dimandatkan oleh Tuhan dalam firman-Nya, bahwa kita diberi hak jawab untuk memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami iman kekristenan, terhadap orang-orang yang selama ini salah memikirkan tentang kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita. Nah teman-teman, yang terjadi adalah apa yang dilakukan oleh Bang Edis ini, mereka justru mengamuk gak karu-karuan gitu ya. Itu ibarat disiram air panas, lompat-lompat gitu, atau kalian cacing lalu dikasih garam itu langsung berkiok-kiok gitu ya. Lucu mereka ini. Nah alhasil mereka yang tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin mereka hanya belajar bahasa Arab, bacanya segala macam, tidak pernah belajar secara mendalam. Mereka akhirnya apa? Mengamuk, marah, kepanasan gitu, bahkan ngancam.
mau seruduk lagi, begitu ya. Sudah nggak tahu, taunya cuma dari ustadznya, digali dari arkeologianya nggak bisa, tiba-tiba diberikan fakta, dipertanyakan fakta, justru ngamuk. Nah ini kan model-model anak-anak gitu ya. Ini sifat-sifat childish yang dipamerkan atau selalu dininabobokkan, sehingga mereka hanya mengeluarkan luapan-luapan emosi ketika mereka tidak bisa jawab kekristenan. Kan miris itu teman-teman. Coba deh berpikir secara cerdas. Nah, tetapi yang namanya kebenaran ya pasti mau dibengkokkan gitu ya. Ya Kristen itu kebenaran sih. Kebenaran yang memerdekakan manusia dari dosa. Dosa umat manusia itu yang membinasakan, tapi Kristus menyelamatkan kita. Oleh karena itu teman-teman, mari terus kita bersemangat untuk boleh menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu memerdekakan orang dari dosa. Kebenaran dalam Kristus Yesus. Dialah juru selamat, tidak ada yang lain, karena di dalam Dia tidak ada dusta. Di dalam Kristus tidak ada kebohongan. Di dalam Kristus ada kemerdekaan. Di dalam Dia keselamatan terjamin. Saat engkau percaya, Dia memateraikan diri kita dengan Allah Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita. Percayalah, Dialah sang sumber terang itu yang menyelamatkan kita dari dosa. Teman-teman, tidak perlu kepanasan, jangan skip, jangan biarkan tayangan ini, sebarkan di media-media teman-teman sehingga banyak orang yang dicerdaskan. Ingat, Kristus itu mengasihi semua umat manusia. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom.